Bab 816. Apa yang dimakan Luban malam ini? Luban melihat ke piring. Ayam panggang, dengan beberapa kaki. Itu belum semuanya. Babi panggang itu juga punya banyak mata. Sirip ikan itu telah menumbuhkan banyak tentakel, jika tidak mengeras, kemungkinan besar tentakel itu akan terus menggeliat tanpa henti, berusaha meraih benda lain. Sayuran itu juga memperlihatkan penampilan yang menakutkan, seperti tumbuh dari isi perut hewan. Zhang Zeng segera memuntahkan apa yang baru saja dimakannya. Di dek, muntahan itu menunjukkan warna ungu tua, tampaknya masih sedikit bergetar. Kalian baik-baik saja. Zhang Zeng menatap ketiga orang itu dan bertanya dengan heran. Itu bukan masalah besar. Luban merasakan sesuatu menggesek giginya. Mengira itu potongan daging, ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi menarik keluar tentakel gelap dan licin yang terus menggeliat. Saat menyentuh kulit Luban, permukaan tentakel yang halus itu tiba-tiba berubah kasar, membentuk gigi-gigi tajam yang menggigit kulit Luban, menghisap daging dan darah di bawahnya. Dia tersentak kaget, lalu menggigit tentakel itu, mengunyahnya beberapa kali, sebelum menelannya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Zhang Zeng melihat ke arah Xia lagi. Xia menepuk-nepuk perutnya, tidak ada tentakel yang muncul dari mulutnya, juga tidak ada gelombang aneh di perutnya. Dia akhirnya melihat ke arah Bao-Bao. Bao-Bao akan segera mati, kamu harus menyelamatkan Bao-Bao. Gadis yang berpakaian hakama putih dan merah tua itu mencengkeram lehernya, mulutnya berbusa, tampak di ambang kematian. Dengan suara keras, gadis mungil itu jatuh ke tanah, kejang-kejang, lalu terbaring tak bergerak. Ada apa denganmu? Zhang Zeng buru-buru ingin bergegas untuk memeriksa, tetapi Xia dengan cepat menahannya. Berapa lama lagi kamu ingin bermain? Xia bertanya. Sesaat kemudian, gadis yang terdiam dan terengah-engah itu bergerak sedikit, lalu bangkit lagi, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalian berdua tidak peduli padaku sama sekali. Bao-Bao menatap Luban. Kami lebih peduli dengan kaki ayam yang kamu makan daripada dirimu sendiri. Luban mengulurkan tangan untuk menyentuh tentakel ikan di piring, tentakel itu tidak bergerak. Ia mencabutnya, dan tentakel yang menggeliat itu dengan cepat mulai melilit jari-jarinya. Sepertinya karena kedatangan kami, aliran waktu di sini terpengaruh. Kata Xia. Ia telah merapal mantra pada setiap pelaut yang naik ke kapal, memungkinkan mereka melawan kekuatan luar biasa tempat ini. Pengaruh ini dapat menyebar secara bertahap, menyebabkan objek-objek yang awalnya membeku dalam waktu kembali ke garis waktu semula. Benda-benda ini bisa mempertahankan wujud aslinya saat terjebak dalam waktu yang membeku, tetapi jika aliran waktu kembali, mereka akan menunjukkan wujud yang tercemar, seharusnya hal yang sama juga terjadi pada orang-orang ini. Xia menyadarinya, dan dia segera melihat ke arah Zhang Zeng. Katakan pada para pelaut untuk kembali, jangan sentuh apapun di sini. Begitu kata-katanya terucap, mereka mendengar teriakan. Zhang Zeng menoleh ke arah datangnya teriakan itu, dan mendapati para pelaut yang berdiri di sana mengamati situasi telah menghilang tanpa jejak. Kemana mereka pergi? Zhang Zeng bertanya kepada pelaut lainnya dengan bingung, tetapi mereka tampak bingung dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tanpa bertindak gegabah, Zhang Zeng memerintahkan mereka untuk segera pergi. Kedua pelaut itu baru saja mengangguk, berbalik menuju tangga tali di sisi kapal ketika mereka tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Dengan tangisan yang semakin dalam, mereka menghilang dari keberadaan. Apa yang terjadi? Zhang Zeng merasakan ketakutan yang mendalam, tidak berani bergerak, hanya berdiri di samping ketiga orang itu, seolah-olah ini adalah tempat teraman di dunia. Apakah kamu melihatnya? Xia bertanya pada Luban dengan suara rendah. Hanya ide umum. Luban menjawab. Ia meletakkan tangannya di dekat bahu salah satu pengunjung, dan seketika, sebuah buku ilusi muncul di atas pengunjung. Luban, memegang pena perak, testamen, membuka buku itu. Seorang pedagang yang jujur, yang tidak pernah menipu keinginannya sendiri. Berencana untuk membuat kesepakatan terakhir ini dan kemudian kembali ke rumah untuk pensiun, bendera ini ditancapkan terlalu kuat. Setelah bertahan dalam ujian waktu tanpa menua, ia bahkan menumbuhkan beberapa organ unik, sungguh menakjubkan. Hanya dengan sentuhan sederhana dan dia bisa memberikan kenikmatan yang tak tertandingi kepada semua orang, tidakkah kamu ingin mencobanya? Teksnya ditulis dengan nada serupa. Dari luar, restoran ini tidak menunjukkan perubahan apapun, hanya tampak seperti pria paruh baya biasa. Namun, kenyataannya, ia telah tercemar polusi, bermutasi menjadi monster. Manusia dan makanan di kapal ini mungkin serupa. Sabuk tanpa angin memang pasti mengandung polusi, hanya karena kekuatan luar biasa yang menyebabkan waktu membeku, makhluk-makhluk tercemar ini tidak dapat bermutasi. Namun, begitu waktu mereka mulai mengalir kembali, mutasi akan segera terlihat. Sama seperti ketika Luban menyentuh ayam panggang tadi,
mutasi pada ayam itu pun mulai terjadi dengan cepat, dengan beberapa kaki tumbuh keluar, dan kaki-kaki ayam itu dengan cepat bermutasi menjadi monster yang bengkok. Lu Ban tidak tahu. Namun mengapa para pelaut itu menghilang? Lu Ban penasaran. Dia dapat melihat bahwa ketika para pelaut itu menghilang, tampak ada bayangan gelap yang menutupi mereka. Namun bagaimana mungkin bayangan ini tidak terdeteksi di bawah penglihatan sejati Lu Ban? Pandangannya menyapu ke seluruh kapal, tetapi tidak ditemukan kondisi abnormal. Para pelaut di kapal asal mereka tidak menunjukkan keanehan apapun dan masih menunggu Lu Ban dan yang lainnya kembali. Meskipun bau-bau ada di sini, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, Lu Ban berspekulasi bahwa berdasarkan karakter bau-bau, bahkan jika ia menyadari sesuatu, ia tidak akan memberitahunya. Alih-alih memberikan strategi agar Lu Ban dan Xia menyelesaikan level dengan cepat, bau-bau mungkin lebih suka melihat bagaimana mereka mengatasinya. Rasanya seperti menonton siaran langsung, di mana menyaksikan Streamer menyelesaikan permainan dengan cepat bersama pemandu tidaklah menarik, yang menyenangkan adalah melihat efek tak terduga yang ditimbulkan oleh penghibur tersebut. Saat Lu Ban sedang melihat sekeliling, Xia tiba-tiba menghilang di sampingnya. Seolah-olah tidak pernah ada, gadis berbaju besi itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Bahkan tidak berteriak sedikit pun. Apa yang terjadi? Suara Zhang Zeng bergetar saat dia mendekati Lu Ban, melihat sekeliling untuk mencoba menangkap Lu Ban. Jangan panik, kata Lu Ban sambil mencengkeram Zhang Zeng dengan kedua tangannya sambil melemparkannya kembali ke arah tangga tali, menggulingkan Zhang Zeng kembali ke kapalnya sendiri. Dia melirik kapal itu, para pelaut masih bergerak seperti biasa. Tampaknya Xia masih hidup, jika tidak, mantranya akan langsung kehilangan efeknya, dan para pelaut itu secara bertahap akan ditangkap oleh Windless Belt, waktu mereka membeku. Jadi, kemana Xia pergi? Lu Ban menatap bau-bau. Apakah kamu tahu sesuatu? Aku hanya tahu apa yang aku tahu, kata bau-bau sambil tersenyum cekikikan, tampak tidak takut dengan lingkungan saat ini. Jika kamu bersedia menghiburku sebentar, aku bisa menawarkan bantuan eksternal. Hiburan apa? Lu Ban bertanya. Yang kuinginkan adalah sebagian dari itu, debaran masa muda, ambiguitas yang menggetarkan, manisnya cinta, pertengkaran yang menjengkelkan, ketegasan yang menyakitkan, kebencian yang mendalam, emosi kacau macam apa yang bisa kau tawarkan padaku. Bau-bau menyeringai seakan melihat hidangan yang selalu ingin dicicipinya. Aku akan mencarinya sendiri terlebih dahulu. Lu Ban tidak menyangka menerima lamaran bau-bau akan semudah mencarinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, ia langsung menyentuh meja makan itu lagi. Tiba-tiba, daging lelaki parubaya itu membengkak dan sesuatu keluar dari bawah kulitnya. Bab 817/42 detik. Dari bawah kulit yang awalnya normal, tentakel pucat seperti tunas menggali keluar dari pori-pori seolah-olah di permukaan daging busuk yang penuh belatung. Tentakel itu menggeliat dan bergoyang tanpa henti hingga, di bawah kulit, tentakel putih yang lebih tebal merobek daging, melingkar ke arah tangan Lu Ban. Pada saat yang sama, mulut pengunjung restoran itu tiba-tiba terbuka, terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing dilapisi gigi-gigi halus dan tajam menyerupai kelopak bunga yang sedang mekar sempurna. Namun, bunga itu seolah-olah sedang mencari Lu Ban, tanpa sepatah kata pun, ia menerjang tubuhnya. Terlihat otak, beralur dan bertekstur seperti tahu, di tengah bunga itu, tempat tentakel-tentakel berbulu saling bergesekan, menunggu untuk makan. Pakaian restoran itu meregang kencang, tulang-tulangnya seakan-akan telah dicerna selama berabad-abad dalam kandungan, seluruh tubuhnya runtuh menjadi tidak lebih dari tentakel pucat yang memanjang, seolah-olah ia adalah tanaman yang tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan bunga-bunga yang paling indah. Tanpa ragu, Lu Ban mengeluarkan revolver perak, testamen, di tangannya dan menembak. Monster itu langsung terlempar ke arah kabin, menghantam beberapa tamu yang menari anggun di sepanjang jalan, dan akhirnya menabrak dinding kabin, berceceran menjadi gumpalan daging. Dan bagi para penari yang terjatuh, tunas-tunas daging putih tumbuh subur di bagian-bagian tubuh mereka yang terpotong, sebuah film yang terhenti kembali diputar, hanya saja kini dengan kecepatan 10 kali lipat. Tubuh mereka mengalami mutasi cepat, berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan dan mengerikan. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka saling bersentuhan. Lu Ban berpikir, sambil mengangkat laras senjatanya, berjongkok dan dengan cepat melontarkan makhluk-makhluk ini ke udara, melepaskan tembakan bertubi-tubi untuk melemparkan mereka lebih tinggi lagi. Kemudian, monster-monster itu membeku di udara, mirip dengan ular kerangka yang diselimuti oleh awan petir. Mereka tidak lagi memiliki wujud manusia seperti sebelumnya, kini berubah menjadi monster murni. Keheningan kembali menyelimuti Dek. Manusia-manusia ini telah bermutasi. Mereka telah terkontaminasi parah di sabuk tanpa angin ini, tetapi mengingat sifat stagnasi waktu di tempat ini, korosi akibat polusi tidak langsung terlihat. Namun, begitu aliran waktu kembali ke tubuh mereka, korosinya langsung meningkat. Lu Ban sekarang sudah mengerti secara garis besar dampak wilayah maritim ini.
Dengan kata lain, polusi di sabuk tanpa angin dan kemampuan super yang hampir menghentikan waktu di sini bukanlah hal yang sama. Sekalipun para kru, dengan bantuan Xia, dapat menahan nasib dibekukan perlahan dalam waktu, mereka tetap mengalami kontaminasi. Namun polusi ini tidak begitu parah, kontak singkat hanya beberapa menit tidak cukup untuk menyebabkan mutasi. Namun kapal penumpang ini, berapa lama tertahan di sini tidak diketahui. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, gaya berpakaian mereka benar-benar berbeda dengan gaya Hedao di era saat ini, juga tidak jelas seperti apa perkembangan sejarah di daratan Hedao. Lagi pula, ada mesin uap, dan di wilayah tengah daratan, kemungkinan besar ada beberapa individu dengan kemampuan super, mungkin dunia yang berbeda dengan seseorang seperti Zhang Zeng, yang sering terombang-ambing di laut. Bahkan di bumi, sementara beberapa daerah maju menikmati kopi dan AC, daerah terbelakang lainnya mungkin hanya mampu bertahan hidup dengan tombak ikan. Eksplorasi laut yang dilakukan Hedao saat ini sangat minim, semakin dekat ke laut, semakin besar kemungkinan suatu daerah belum berkembang. Oleh karena itu, individu-individu ini mungkin baru saja jatuh ke sabuk tanpa angin. Mengenai kecepatan mutasi, Luban tidak dapat menarik kesimpulan apapun. Kenapa begini? Polusi seharusnya menyebar secara langsung, kontradiksi seperti itu menunjukkan adanya campur tangan seseorang. Luban merenung dalam diam. Polusi umumnya menyebar secara spontan, dari area dengan tingkat kontaminasi tinggi ke area dengan konsentrasi lebih rendah, hingga seluruh wilayah asing menjadi jenuh dengan polusi. Biasanya, seperti sabuk tanpa angin, polusi tidak akan tetap sama selama beberapa dekade, bahkan hingga 1 abad. Alih-alih kemajuan, stagnasi waktu di sini tampaknya telah menghentikan penyebaran polusi. Memikirkan hal ini, Luban tiba-tiba merasa sekelilingnya menjadi redup. Bintang-bintang di atas tampak diselimuti oleh selubung tipis, tidak jelas dan ambigu. Luban melihat tak jauh dari sana, bau-bau mulai menghilang, seluruh tubuhnya diselimuti kabut gelap. Detik berikutnya, Luban merasakan kekuatan dahsyat mencengkeramnya. Ia mencoba melawan, tetapi mendapati anggota tubuhnya hampir tak bergerak, bukan karena terkekang melainkan karena tubuhnya sendiri memberi sinyal bahwa belum waktunya bergerak, semacam naluri untuk tidak bergerak. Ia segera melihat sesosok monster raksasa yang tersembunyi di balik kabut tipis mencengkeramnya. Sosok makhluk itu samar-samar, namun ia bisa merasakan tubuhnya berdiri setinggi setidaknya ratusan meter, menjulang tinggi bak gunung di tengah kabut yang jauh, mata biru kusamnya memancarkan aura mengancam. Hanya dengan diawasi olehnya saja, polusi menyebar bagai bisul yang menggerogoti kulit kepala dan seluruh tubuhnya. Saat itu juga, Luban melihat lengan-lengan monster yang terentang dari kabut itu berjumlah banyak, dan tampaknya berasal dari sebuah pulau di kejauhan. Di dalam salah satu lengan itu, sebuah cahaya perak memancar. Seperti bilah pisau, cahaya keperakan membelah kabut gelap, membawa secercah cahaya ke dunia gelap ini. Saat berikutnya, Luban kembali ke dunia nyata. Ia melihat bau-bau duduk santai di sofa lapuk yang kini dipenuhi tentakel dan bulu halus, mengelus lembut kepala ramping makhluk tanpa mata di sandaran tangan, menggoda mulut mungil penuh gigi yang menganga di atas kepalanya. Bau-bau tampak sangat rileks, seolah-olah ia telah kembali ke kenyamanan rumahnya sendiri. Di sisi lain, Luban melihat Xia mengenakan baju zirah. Ada masalah. Xia melirik lengan bawahnya yang berbalut pelindung tangan dan berkata, "Makhluk ini ada di sabuk tanpa angin ini, tetapi dalam bentuk khusus." Dia bergumam pada dirinya sendiri. Luban, melalui penglihatan sejati, juga telah melihat sekilas sifat monster itu. Ia dengan santai mengambil sepotong kayu yang jatuh dari kabin yang hancur saat monster itu diserang. Dengan pena baja perak, testamen, ia mengukir kata-kata di permukaan kayu itu, yang hampir bertunas. Dapat menampilkan waktu. Dalam sekejap mata, potongan kayu ini telah menjadi jam yang mampu menunjukkan waktu. Luban mengamati goresan-goresan di kayu, yang posisinya telah berubah-ubah membentuk sesuatu yang menyerupai skala jam. Tunas-tunas yang tumbuh di kayu itu perlahan bergerak, membentuk jarum jam. Xia tidak bertanya apa yang sedang dilakukan Luban, tetapi dia memiliki sedikit pengertian. Luban menyadari waktu berlalu perlahan, dan ketika jarum detik hampir mencapai 42 detik, dia merasakan sekelilingnya kembali menjadi gelap. Namun kali ini, Luban sudah siap. Mengikuti metode Xia, ia segera melarikan diri dari bayang-bayang monster itu dan kembali ke dunia nyata. Dia segera menatap potongan kayu di tangannya. Waktu yang ditampilkan pada benda itu adalah 43 detik. Bab 818. Di antara celah, 42 detik. Luban memperhatikan waktu yang ditampilkan pada potongan kayu di tangannya mengalir normal kembali dan berkata, "Monster itu ada di detik ke-42 setiap menit." Karena waktu dapat ditunda dan dibekukan di sabuk tanpa angin, tentu saja ada makhluk yang hidup di sini dengan cara yang khusus. Ular kerangka di awan telah mengalami polusi dan mutasi yang parah, dan monster yang baru saja dilihat Luban juga jelas-jelas tercemar parah,
atau mungkin, ia bahkan bisa menjadi sumber polusi. Di bawah suatu mekanisme khusus, ia telah disegel, tetapi jelas, ia bukanlah makhluk yang dapat disegel secara menyeluruh seperti para penguasa kuno, atau mungkin orang yang menerapkan segel itu tidak sekuat para penghuni alam indah dan tidak dapat sepenuhnya menghalangi polusi. Dengan demikian, monster itu terikat pada setiap detik ke-42 setiap menitnya. Ketika waktu mencapai 42 detik, monster itu akan muncul di dunia nyata, mencoba melarikan diri, tetapi sedetik saja tidak cukup baginya untuk melarikan diri. Mungkin, monster itu bahkan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya sendiri, masih bertindak dalam ritmenya yang biasa. Namun dalam situasi seperti itu, ia tak akan pernah bisa lepas dari ikatan detik itu, betapapun ia berjuang, hanya mampu memengaruhi dunia nyata selama 1 detik. Faktanya, menyadari hal ini, Lu Ban juga secara garis besar memahami karakteristik sabuk tanpa angin. Segala sesuatu di sini dipengaruhi oleh kekuatan luar biasa yang bersemayam di sini, dan perjalanan waktu mereka pun terpengaruh. Bagi manusia biasa, keberadaan mereka mungkin hanya sepersekian detik, sementara sekejap mata saja akan membuat dunia luar berlalu berabad-abad. Semakin kuat makhluk itu, semakin dekat aliran waktu mereka dengan waktu sebenarnya. Adapun monster yang diselimuti kabut hitam, karena aliran waktunya tak bisa ditunda, ia hanya terikat oleh kekuatan luar biasa dalam 1 detik itu. Selama detik itu, ia bisa memengaruhi seluruh sabuk tanpa angin, tetapi setelah detik itu berlalu, ia tak bisa memengaruhi apapun di dunia nyata. Itu seperti menambahkan seekor monster ke dalam 1 bingkai gulungan film, begitu film memutar bingkai itu, wujud monster itu akan terungkap, tetapi ia akan lenyap dalam sekejap. Dan Xia, setelah tertangkap sebelumnya, sempat berjuang beberapa saat sebelum ia bisa kembali ke dunia nyata. Adapun para pelaut yang hilang itu, mereka langsung terlihat oleh monster itu dalam sekejap dan langsung diselimuti kabut hitam. Prospeknya suram, bahkan jika mereka masih hidup, mereka telah ditarik ke dalam garis waktu yang sama dengan monster itu. Kecuali mereka memiliki kekuatan luar biasa seperti Lu Ban atau Xia, mereka akan dilahap oleh monster itu. Waktu pun berlalu, dan Lu Ban melihat bahwa saat itu hampir detik ke-42 lagi. Dia dan Xia segera meninggalkan kapal itu, kembali ke kapal Zhang Zheng. Kali ini, detik ke-42 berlalu dengan cepat tanpa insiden. Sepertinya ia memperhatikan kapal-kapal yang singgah di sini, kata Xia sambil melirik para pelaut di kapal, lalu ke lampu-lampu dan lilin-lilin indah di kapal besar itu. Setelah mereka pergi, kapal kembali ke keadaan senyapnya, seperti sebelumnya. Mungkin bagi orang-orang di kapal, segalanya masih sama, kesadaran mereka membeku di saat perjamuan itu. Bagi banyak dari mereka, pelayaran ini dipenuhi dengan penantian, mungkin sebuah pertemuan yang indah, mungkin perjalanan menuju orang-orang terkasih di seberang lautan, mungkin pelayaran terakhir dari kehidupan yang penuh makna. Namun segalanya telah diperbaiki pada saat terakhir itu. Bagi monster di celah waktu, kapal ini pasti sudah lama tertambat di sini. Kemunculan Lu Ban dan yang lainnya seperti melihat beberapa titik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di layar yang sering ditonton. Monster itu pasti akan merasa aneh dan ingin tahu apa sebenarnya titik hitam itu. Lagi pula, untuk monster yang hanya ada sesaat, kapal Zhang Zheng tidak mungkin menarik perhatiannya. Seperti sebelumnya, ketika ular kerangka muncul, monster di celah waktu tidak menyerang Lu Ban dan yang lainnya. Selama tidak ada tindakan yang dapat mempercepat perkembangan waktu di sini, monster itu tidak akan menyerang. Kita harus berhati-hati, sebaiknya jangan mendekati kapal-kapal yang berlabuh di sini, karena tidak ada orang hidup di dalamnya, hanya monster yang bermutasi, kata Xia kepada Zhang Zheng. Zhang Zheng berkeringat dingin, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia melirik lagi ke arah kapal besar itu. Ah siang, mereka yang baru saja menghilang, apakah kau mencatat nama mereka? Tanyanya pada cendekiawan di sampingnya. Semuanya dicatat. Ah siang tidak menaiki kapal, tetapi dia masih bisa mendengar jeritan, menyadari bahwa mungkin ada beberapa situasi berbahaya di atas kapal. Ketika saatnya tiba, ingatlah untuk memberikan bagian harta mereka kepada keluarga mereka, kata Zhang Zheng, mengikuti aturan maritim yang menyatakan bahwa jika seorang pelaut meninggal di laut, selama kapal kembali dengan selamat, bagian hartanya akan disisihkan untuk keluarganya. Hal ini juga untuk mencegah para pelaut menyimpan niat jahat setelah menemukan harta karun di laut, dan menginginkan pembagian harta yang lebih sedikit. Ah Siang menatap langit dan menyadari bahwa susunan bintang telah berubah dari yang ia ketahui sebelumnya. Untungnya, peta harta karun memiliki petunjuk, dan berdasarkan kecepatan saat ini, mereka seharusnya mencapai pulau tempat harta karun itu berada setelah berlayar 1 hari lagi. Namun berdasarkan situasi saat ini, begitu mereka mencapai pulau itu, mereka akan menarik perhatian monster, sehingga jatuh ke dalam bahaya setiap menit. Tak heran, meskipun lokasi harta karun itu ditandai, tak seorang pun dapat mengambilnya kembali.
Menjelang fajar, laut di depan tampak berwarna keemasan, dengan latar belakang samudera yang amat tenang. Warna keemasan itu memantulkan langit, memancarkan cahaya yang cemerlang. Siang berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa tidur semalaman karena suasana yang mencekam. Ia lalu bangun dan pergi ke dek. Para pelaut yang berjaga malam itu sedang bermain kartu dan mengobrol, tetapi ekspresi mereka tidak sesantai biasanya tetapi lebih serius, mungkin mencoba mengalihkan perhatian mereka, tidak membiarkan kesunyian wilayah laut ini menguasai hati mereka. Dia melihat Xia duduk di haluan kapal dan menghampirinya untuk menyambutnya. Xia sedang membolak-balik buku, tampak belajar di bawah cahaya fajar. Siang memanggil, tetapi Xia tidak menjawab. Karena mengira dia terlalu fokus, dia berdeham dan mendekatinya. Dia memanggil lagi dan menepuk bahu Xia, namun gadis yang asyik membaca itu tidak menghiraukannya. Pada saat itu, Siang tiba-tiba menyadari, di celah-celah armor Xia, ada sesuatu yang tampak menggeliat, seperti belatung yang melilit daging yang membusuk. Siang merasa ngeri melihat pemandangan itu, jantungnya berdebar kencang. Ada apa? Tiba-tiba Xia berbicara sambil menatap Siang. Bab 819. Biaya. Siang menelan ludah, dia tahu bahwa jika dia sembarangan bertanya tentang kejadian yang baru saja disaksikannya, dia mungkin akan dibungkam oleh Xia. Namun Siang masih penasaran, jadi dia bertanya. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Begitu dia bertanya, dia menyesalinya karena itu jelas bukan masalah yang tidak bermasalah, itu sama bodohnya dengan bertanya kepada orang yang sedang sekarat berapa lama lagi mereka bisa hidup. Maaf, maksudku adalah... Siang ingin menjelaskan, tetapi Xia hanya mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu dia langsung melepas sarung tangannya sendiri. Di balik armor berwarna putih keperakan, yang ada bukanlah tangan halus dan cantik seorang gadis muda, melainkan segumpal daging yang akan membusuk. Dagingnya bergetar pelan karena detak jantung, dengan tentakel lembut merayapinya, Xia membuka kelima jarinya, dan tulang-tulangnya terpelintir dengan cara yang aneh, lebih menyerupai tubuh suatu monster daripada tubuh manusia. Di dalam lengan itu, tampak seolah-olah ada api murni yang menyala, membuat kulit tampak transparan, dan seluruh telapak tangan memperlihatkan warna-warna yang menyilaukan. Jejak tersebut meluas ke lengan atas dan akhirnya menghilang ke dalam armor. Siang tidak tahu seberapa banyak bagian tubuh Xia yang masih seperti orang biasa, tetapi situasi saat ini jelas tidak bisa dianggap normal. Sekadar melihat penampakan itu saja membuat kulit kepala Siang merinding, dan halusinasi pun muncul dalam penglihatannya, menyebabkan dia mengalami pusing yang sudah lama tidak dirasakannya. Melihat hal itu, Xia kembali mengenakan sarung tangan dan menepuk bahu Siang. Katanya, yang membuat Siang sedikit tenang. Apakah ini luka? Siang ragu sejenak dan akhirnya bertanya. Ini harganya. Jawab Xia. Di dunia ini, semakin banyak yang kamu ketahui, semakin malang jadinya kamu. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin malang jadinya kamu. Siang membetulkan kacamatanya, tampak bingung. Semakin banyak kau menyaksikan, semakin rasionalitasmu akan tertantang, dan dalam banyak kasus, kau akan kehilangan kemanusiaanmu. Jangan mencari ilmu di luar batas kemampuanmu, atau kau akan menyambut akhir yang lebih buruk daripada kematian. Xia menatap laut yang tenang dan berbicara. Anda memiliki rasa ingin tahu, yang merupakan hal yang baik, namun rasa ingin tahu yang berlebihan juga dapat menjerumuskan Anda ke dalam bahaya. Mungkin karena tingkah laku Siang terlalu mirip dengan seorang magesia yang pernah dikenalnya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan beberapa patah kata lagi. Namun, ini adalah risiko yang tak terelakkan yang datang seiring dengan pencarian ilmu pengetahuan. Siang agak gigih, mencoba membantah. Jika bukan karena para petualang yang berani menghadapi badai di seberang lautan, kita mungkin masih belum tahu tentang benua baru di seberang lautan hingga hari ini, tidak dapat menemukan rute aman di sekitar sabuk tanpa angin dan badai petir, dan dunia tidak akan berkembang. Nona Xia, saya sadar betul bahwa menuntut ilmu pasti akan membahayakan saya, namun, jika ilmu itu bermanfaat bagi generasi mendatang dan mewariskan ilmu yang berharga ini, saya yakin pengorbanan nyawa pun akan sepadan. Mendengar kata-kata Siang, Xia mendesah. Kamu tidak mengerti hakikat dunia ini, bahkan jika kamu bisa mengendalikan segalanya untuk sementara, kamu pada akhirnya akan tetap sama, melangkah menuju kehancuran. Seperti malam yang panjang, meski kembang api cemerlang di tengahnya, semuanya akhirnya kembali sunyi, menanti fajar yang datangnya tak diketahui. Siang tidak membantah Nona Xia karena dia tahu pemahamannya tentang dunia pasti tidak seluas pemahaman wanita muda itu. Dan banyak hal tidak dapat dibicarakan tanpa penyelidikan. Bagi seorang anak yang lahir dan besar di pulau, dunia hanyalah lautan luas. Ia belum pernah melihat luasnya daratan, juga belum pernah melihat gunung, padang rumput, atau danau. Ia akan membentuk pandangan dunianya sendiri yang unik, meskipun mungkin jauh dari dunia nyata. Di depan haluan, permukaan laut keemasan semakin cemerlang, secercah fajar menyinari seluruh lautan.
Laut yang tenang, bagai cermin, memantulkan kemegahan matahari terbit, bagai simfoni yang megah. Beristirahatlah sedikit lagi, perjalanan ke depan mungkin sulit. Nona Xia menepuk-nepuk Ah Siang. Entah kenapa, Ah Siang tiba-tiba merasa lelah. Ia kembali ke kabinnya dengan lesu, berbaring, dan memejamkan mata. Ketika ia terbangun lagi, langit di luar jendela sudah senja. Berapa lama aku tidur? Tanpa bermimpi atau gangguan apapun, Ah Siang terbangun dengan perasaan luar biasa segar. Ia bertanya kepada para pelaut yang datang dan pergi, salah satu dari mereka menjawabnya. Sudah hampir waktunya makan malam, Saudara Siang. Mendengar ini, Ah Siang merasa sangat lapar. Ketika dia sampai di dek, dia melihat Nona Xia dan Luban memegang mangkuk, menyeruput sup yang terbuat dari ikan asin. Mengingat apa yang telah dilihatnya pagi tadi, dia ingin bertanya kepada Nona Xia bagaimana keadaannya, tetapi merasa itu tidak perlu. Ayo makan sup ikan segar di sini, meminumnya sungguh nikmat. Luban melihat Ah Siang dan segera mengundangnya untuk minum. Ah Siang mengangkat mangkuk. Sup ikan itu, berbeda dengan pemandangan yang ia ingat dari pagi yang telah mengurangi nafsu makannya, ternyata adalah yang terlezat yang pernah ia makan saat sampai di perutnya. Dalam waktu singkat, Ah Siang menghabiskan sup ikannya. Pada saat itu, matahari baru saja terbenam di bawah laut, dan cahaya senja terakhir lenyap dalam sekejap, tak dapat dipahami. Laut kembali tenggelam dalam malam. Rasanya seperti hari libur di akhir pekan, bermain game sepanjang malam hingga pagi, merenungkan bagaimana akhir pekan seharusnya dihabiskan untuk bersantai, hanya untuk bangun dan mendapati hari sudah gelap. Ada perasaan waktu telah dicuri. Kita akan segera mencapai pulau itu. Berdiri di belakang kemudi kapal, Zhang Zeng, sambil menatap peta harta karun di tangannya, berkata. Langit malam diterangi bintang-bintang, yang susunannya berbeda dari biasanya. Bergantung pada bintang-bintang itu sebagai penunjuk arah, Zhang Zeng segera melihat pulau lain muncul di seberang laut. Pulau itu luas, kira-kira seukuran kota, dengan bukit-bukit rendah yang ditutupi vegetasi, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dari jauh, pulau itu tampak seperti gunung tunggal yang berdiri di atas laut. Menurut cerita sebelumnya, monster yang baru ada pada detik ke-42 seharusnya menyadari kehadiran mereka yang telah tiba di pulau tersebut. Saya akan pergi dengan Nona Xia dulu untuk memeriksa situasinya. Kalau tidak ada masalah, kami akan memberitahu kalian semua, kata Luban. Walaupun bagi Zhang Zeng, menjelajahi pulau secara pribadi dan menemukan harta karun tersembunyi adalah cita-cita dan tujuannya, setelah menyaksikan keadaan aneh di kapal penumpang, Zhang Zeng tahu bahwa mendarat di pulau itu secara gegabah akan sangat berisiko, bertahan hidup adalah prioritas. Dia tetap jujur di kapal. Karena pulau itu tidak memiliki pelabuhan, ketika kapal mencapai perairan dekat pulau, Luban, Nona Xia, dan Bao-Bao naik perahu kecil menuju pulau itu. Tak lama kemudian, perahu kecil itu kandas di pantai berpasir, dan Luban melangkah ke air laut yang dingin, menginjakkan kaki di pulau itu. Dalam sekejap, Luban merasakan udara stagnan di sekitarnya mulai mengalir. Bab 820. Raksasa. Luban menatap potongan kayu kecil di tangannya, waktunya tepat detik ke-42. Dia siap menghadapi monster yang terbentuk dari kabut hitam, tetapi tidak ada yang muncul. Namun, Luban benar-benar merasakan embusan angin yang datang dari arah berlawanan. Angin itu sangat panas dan kering, tampaknya bercampur pasir, membuat bernapas melalui hidung sangat tidak nyaman, menimbulkan keinginan untuk batuk dan muntah. Luban melihat langit di atasnya memancarkan rona jingga yang aneh, seolah-olah telah hangus oleh sejenis api, dan semakin dekat ke pulau, warnanya semakin berubah menjadi merah darah, seperti darah segar. Monster kabut hitam tidak terlihat dimanapun, setidaknya untuk saat ini. Luban tidak melihat makhluk serupa. Anginnya agak kencang. Xia mengangkat tangannya sedikit untuk melindungi matanya. Di padang pasir, badai pasir seperti itu biasa terjadi, tetapi di pulau kecil, yang tanahnya sebagian besar lembab dan tidak ada pasir yang terlihat sejauh mata memandang, angin masih terasa kasar, membakar saluran pernapasan. Karena alasan ini, dia membuka penghalang ajaib untuk menghalangi angin tersebut, tetapi sensasi terbakar tetap ada, menyebar jauh ke dalam tubuh. Angin di sini juga tercemar. Luban segera menyadari masalah yang dihadapi. Di sisi lain, Bao-Bao, yang mengenakan pakaian putih dan hakama merah, menarik napas dalam-dalam seolah mabuk oleh udara. Udara segar sekali, sungguh indah, keluargaku, katanya. Untuk makhluk sekaliber dia, angin di sini memang sesegar yang bisa didapat. Apakah kita sekarang telah memasuki sebuah celah waktu? Xia melirik sekeliling dan bertanya pada Bao-Bao. Bao-Bao menjawab, dia memperoleh gaya bicara itu entah dari mana. Jangan khawatir, kamu cukup menarik untuk saat ini, dan jika ada masalah, setidaknya aku akan membawa tubuhmu kembali. Dia lalu melihat ke arah Luban. Itu sangat dihargai. Luban merasa terharu hingga menitikkan air mata.
Tepat saat mereka bersiap menuju pusat pulau, penasaran dengan apa yang telah terjadi, semacam getaran tiba-tiba menyebar dari tanah. Saat berikutnya, bayangan menyelimuti mereka bertiga. Lu Ban berbalik. Dia melihat seorang raksasa berdiri di belakang mereka. Raksasa itu berwujud seperti manusia tetapi jauh lebih tinggi, mengenakan pakaian kuning tua yang menutupi tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang menatap ketiganya. Subjek eksperimen siapa ini? Tempat ini terlalu berbahaya, kau harus segera pergi. Dia berbicara, tidak menggunakan bahasa bumi maupun Hedao, tetapi entah bagaimana, Lu Ban dan Xia dapat memahami maksudnya dan merasakan emosi di balik kata-katanya. Seolah-olah bahasa mereka sendiri berasal dari bahasanya, mengalami konvergensi pemikiran yang utama. Lu Ban dan Xia saling bertukar pandang, tidak menolak kata-kata satu sama lain. Orang ini tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh polusi dan tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Kini, seiring berjalannya waktu, mereka perlu belajar lebih banyak. Lewat sini. Sosok kuning besar itu membawa ketiganya ke bagian lain pantai, tempat banyak raksasa serupa berdiri. Mereka semua mengenakan pakaian kuning, terisolasi dari dunia. Tak jauh di laut, sebuah kapal besar berlabuh, dengan lebih banyak raksasa di dalamnya. Konsentrasinya meningkat lagi, kapan orang-orang itu akan mampu menekannya. Tidak banyak waktu tersisa, kelompok pembersih keempat bersiap untuk berangkat. Yang ini hampir selesai, di mana dokternya, di mana dokternya? Suara-suara silih berganti di pantai, tempat banyak raksasa tergeletak di tanah, tak bergerak, jubah kuning mereka tersingkap, memperlihatkan tubuh kekar mereka yang menyerupai patung klasik. Namun, orang-orang ini seakan tak bernapas lagi, membeku selamanya dalam momen ini. Beberapa raksasa sedang beristirahat, dan bahkan selama istirahat, mereka belum menanggalkan pakaian pelindung mereka. Mereka tampak sangat lelah dan tegang, seolah-olah mereka bisa pingsan kapan saja, takkan pernah bangun lagi. Jangkar waktu Tafiel tidak bisa menahan lebih banyak waktu, tapi kebocorannya tetap tidak bisa dihentikan. Tempat ini terlalu berbahaya, dan kalian para subjek eksperimen tidak boleh berkeliaran di sana-sini. Raksasa asli memimpin ketiganya ke platform logam untuk mencegah Lu Ban dan yang lainnya diinjak-injak oleh raksasa lain, lalu berkata, "Subjek percobaan." Lu Ban langsung mengungkapkan keraguannya. Bukankah kau benda-benda kecil hasil eksperimen transformasi yang... Apa aku menemukan benda-benda aneh lagi? Lu Ban bahkan lebih bingung. Kebocoran yang baru saja kau sebutkan, apakah itu polusi dari penguasa kuno? Xia bertanya langsung, menyebabkan raksasa itu sedikit mengernyit. Untuk anak kecil, kau tahu banyak. Tapi itu tidak sesederhana penguasa kuno, itu adalah dewa luar, yang akan segera bangkit di sini. Raksasa itu menjawab. Akan tetapi, nadanya terlalu tenang dibandingkan dengan keseriusan apa yang dikatakannya. Seolah-olah masih ada obatnya, masih ada cara untuk menghentikannya. Polusi yang dibawanya ada di mana-mana, kita telah kehilangan banyak orang. Tapi setidaknya kita masih punya waktu. Jangkar waktu Tafiel bisa memberi kita waktu, setidaknya sampai waktu yang ditambatkan habis, kita masih bisa mencegahnya. Sejujurnya, aku tidak ingin menggunakan benda itu di domain asing, laut di sini indah. Di dunia kita, laut sejernih itu sudah tidak ada lagi. Raksasa itu berbicara lagi, hampir kepada dirinya sendiri, seakan-akan dia melihat Lu Ban dan yang lainnya sebagai telinga untuk renungannya, mungkin karena dalam situasi tegang seperti itu, berbicara adalah satu-satunya cara melegakan. Jangkar waktu Tafiel. Xia penasaran dengan istilah tersebut, lalu ia mencoba bertanya lebih jauh. Intuisi melingkupinya, tetapi dia butuh konfirmasi. Sepertinya yang tidak mengajarkanmu pengetahuan ini, haha. Jangkar waktu Tafiel adalah perangkat khusus, alat ini dapat menjangkarkan suatu periode waktu di domain asing. Melalui titik jangkar, kita dapat memasuki periode waktu tersebut di domain asing untuk melakukan operasi. Dan ketika penjangkaran berakhir, tindakan kita dalam periode waktu tersebut akan terkonsolidasi ke dalam lini masa domain asing, mudah, bukan? Raksasa itu berbicara seolah-olah sedang membual, sambil menunjuk ke sebuah paku baja berwarna perak yang menjulang tinggi di atas laut tak jauh dari sana. Xia dan Lu Ban saling bertukar pandang. Mereka belum pernah mendengar tentang Tafiel Tai Mancor sebelumnya, tetapi cara kerjanya sangat familiar bagi mereka. Tanah sunyi memberi wewenang kepada yang terpilih oleh para dewa untuk aktif di berbagai wilayah asing, seperti apa yang dilakukan para raksasa ini dengan jangkar waktu Tafiel. Apakah orang-orang ini dipilih oleh dewa? Pikiran itu terlintas di benak Xia, tetapi ia segera menyingkirkannya, karena jelas bahwa misi ini tidak akan melibatkan orang-orang pilihan dewa lainnya. Jadi, misi kita sekarang adalah berusaha mengurangi tingkat polusi, mengunci dewa luar yang akan segera bangkit, lalu mengekstrak jangkar waktu Tafiel, dan menyelamatkan dunia ini. Raksasa itu berkata dengan bangga sambil membusungkan dadanya. Bab 821. Jangkar.
Waktu Luban dan Xia benar-benar tersesat dalam kebingungan. Mereka duduk di atas perangkat logam itu, memperhatikan orang datang dan pergi. Ada cukup banyak raksasa di pulau itu. Meskipun mereka semua mengenakan pakaian kuning dan tampak mirip dari kejauhan, Luban masih ingat secara kasar pria yang baru saja membawa mereka kembali. Akhirnya, kita berhasil menstabilkan polusi, tapi ini bukan akhir, pertempuran sesungguhnya baru saja akan dimulai. Raksasa itu kembali beberapa saat kemudian, dia belum melepaskan mantelnya, dan dari tudungnya terlihat bahwa dia basah kuyup oleh keringat, tampaknya sangat lelah. "Siapa namamu?" Xia bertanya. "Aku. Namaku Song, panggil saja aku Song tua, dan aku dan yang berteman baik." Raksasa itu duduk di samping alat itu dan mengeluarkan tabung abu-abu, yang dihubungkannya ke kotak logam kecil di pakaiannya. Sesaat kemudian, diiringi suara sesuatu yang beroperasi, Old Song menghela napas panjang, senang, dan rileks, tak ada tanda-tanda keringat lagi. Luban menduga bahwa itu mungkin semacam alat pendingin dan mungkin juga berfungsi untuk menghilangkan stres. Meskipun Song tua mengklaim bahwa dewa luar bukanlah sesuatu yang istimewa, perjuangan peradaban melawan polusi selalu sangat sulit, ada banyak orang mati di pantai, dan itu bukanlah masalah yang dapat dipecahkan hanya dengan beberapa kata. Dia pasti juga berada di bawah banyak tekanan. "Song, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Pada saat itu, raksasa lain yang lebih besar datang ke sisi Old Song, menepuk-nepuk Old Song yang sedang beristirahat, dan berkata, "Untuk 3 shift berikutnya, kamu tetap di sini. Jangan pergi." Old Song langsung duduk setelah mendengar ini. "Saya baru saja menerima kabar bahwa Chen telah dikorbankan." Perkataan lelaki itu membuat Old Song tertegun, dan dia menatap lelaki itu dengan rasa tidak percaya. "Apa katamu?" Saat mundur, struktur itu runtuh akibat gangguan dewa luar. Setidaknya konsentrasi polusi metamorfosis menyebar di sekitar pasukannya. Sebagai cendekiawan tim, ia bertahan hingga saat-saat terakhir dan, bersama anggota tim lainnya, ditelan oleh polusi, tertinggal di sana selamanya. Dia menjelaskan, suaranya sedikit gemetar. "Jadi Song, sekarang kamu satu-satunya pelajar di daerah kita, kamu tidak bisa pergi ke garis depan lagi. Tapi, data gangguan mengharuskan saya untuk menanganinya, prajurit biasa tidak akan mampu bertahan ketika polusi menyebar. Tanpa seorang sarjana, risiko pengendalian polusi meningkat setidaknya 30%. Old Song mencoba membantah sesuatu, tetapi dia segera menyadari bahwa usulan ini adalah pilihan terbaik. "Kita tak sanggup menanggung kehilangan cendekiawan terakhir. Jangkar waktu Tafiel membutuhkan otoritas seorang cendekiawan untuk terus beroperasi dan berhenti. Jika kau juga pergi, kita akan terjebak di sini selamanya, sampai orang lain menemukan ini dan menemukan titik waktu yang dijangkarkan untuk mencari kita." Raksasa itu menambahkan. Old Song menundukkan kepalanya dan mengangguk hampir tak kentara, memperhatikan kepergian orang itu. Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu seorang sarjana?" Petik 2. "Ya, kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi peran seorang cendekiawan bukan hanya orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Seorang cendekiawan adalah pendukung inti pasukan. Tanpa seorang cendekiawan, kau akan kehilangan arah dalam perjalananmu di domain asing dan kesulitan menggunakan beberapa peralatan pemberian Tuhan, termasuk jangkar waktu Tafiel," kata Old Song sambil menunjuk ke arah tiang-tiang perak di laut. "Selain itu, titik jangkar waktu membutuhkan cendekiawan untuk memberikan koordinatnya. Jika kita kehilangan seorang cendekiawan, maka orang-orang dalam waktu yang dijangkarkan oleh jangkar waktu Tafiel akan kehilangan kontak dengan dunia luar, dan akan sangat sulit bagi orang-orang dari luar untuk menemukan mereka di sini." Luban tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tampaknya Song tua bersedia berbicara kepada mereka, para subjek uji ini, meskipun Luban tidak tahu apa maksudnya, tetapi setidaknya itu adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan sedikit pengetahuan. Lagi pula, tidak ada biaya apapun untuk mendengarkannya. Kamu mungkin tidak begitu mengerti apa sebenarnya jangkar waktu itu." Old Song menegakkan tubuh, meraih segenggam pasir, dan menaburkannya ke permukaan perangkat logam itu. "Saya baru saja mengambil pasir, menyebarkannya di sini, menyebabkan penumpukan pasir, persis seperti dewa luar yang menyebabkan polusi di wilayah asing. Tugas kita adalah menghentikan ini, jadi kita menggunakan jangkar waktu Tafiel untuk menangkap segmen waktu, menjangkarkan waktu dari sebelum butiran pasir pertama jatuh hingga setelah butiran pasir terakhir jatuh. Dengan cara ini, tanganku memang menuangkan pasir, tetapi Legiun sudah menangani semua pasir di waktu berlabuh dan mengembalikannya ke pantai, jadi pada akhirnya, tidak ada sebutir pasir pun di permukaan. Sebenarnya, dari saat saya menjatuhkan pasir hingga saat pasir itu jatuh, periode waktu ini sangat singkat dan biasanya mustahil untuk memindahkan pasir sepenuhnya. Itulah sebabnya kita membutuhkan waktu untuk berlabuh.
Meskipun pasir jatuh hanya dalam sedetik, kita sebenarnya menghabiskan ratusan tahun dalam waktu berlabuh untuk menyelesaikan tugas ini. Sekarang, kau juga harus mengerti bahwa waktu dapat berlabuh kapan saja dalam detik ini. Sekalipun orang-orang dari luar tahu bahwa kita berlabuh pada saat ini, jika mereka tidak tahu titik jangkar yang tepat, mereka hanya bisa berada dalam dua titik jangkar yang serupa tetapi sama sekali berbeda, yang tidak dapat saling memengaruhi. Mendengar penjelasan Old Song, Lu Ban teringat rencana yang telah mereka bahas sebelumnya tentang cara menyelamatkan Cui Siter. Kecuali dalam rencana itu, kematian Cui Siter tidak perlu disaksikan agar takdir tidak menciptakan lingkaran setan. Namun, menurut Song Tua, meskipun peristiwa itu sudah terjadi, selama titik jangkar waktu yang sesuai dapat ditemukan, peristiwa itu dapat dijangkarkan, dan kemudian mereka dapat mencari cara untuk menyelesaikan masalah dan pergi. Tentu saja, asumsinya masalahnya dapat dipecahkan. Dari lini masa Lu Ban, pulau itu seharusnya telah lama terdampak polusi, lalu ditemukan oleh para raksasa ini, yang kemudian menjadi jangkar waktu. Kemampuannya untuk melihat Hedao yang belum terdampak menunjukkan bahwa para raksasa ini pasti berhasil. Namun, ia segera menyadari bahwa hal ini belum pasti, karena pada kenyataannya, para raksasa ini masih berjuang melawan kebangkitan dewa luar. Penjangkaran mereka hanya mengisolasi polusi untuk sementara. Jika mereka gagal, maka dengan kematian raksasa terakhir dalam jangkar waktu tersebut, polusi di sini akan terlepas sepenuhnya, membawa kehancuran bagi Hedao. Sudah berapa lama kamu di sini? Xia memperhatikan hal ini dan bertanya. Berapa lama? Menurut waktu dunia ini, seharusnya sekitar 7.000 tahun. Song Tua menghitung dengan santai. 7.000 tahun. Bagi Xia dan Lu Ban, ini adalah periode yang sangat panjang. Sepanjang rentang waktu tersebut, para raksasa ini menghadapi kebangkitan dewa luar dan bahkan berhasil menahan polusi yang dapat menyebar dalam sekejap selama 7.000 tahun. Teknologi, kekuatan, dan ketekunan yang dimiliki orang-orang ini jauh melampaui imajinasi mereka. Lu Ban dengan cepat memikirkan suatu keberadaan. Bab 822. Lagu pengantar tidur. Manusia jangkung, teknologi yang melampaui zamannya, melawan polusi di berbagai domain asing, bahkan mampu menyegel dewa luar dan penguasa kuno. Gabungan unsur-unsur ini membuat Lu Ban teringat akan peradaban yang telah hancur. Menyadari hal ini, dia merasa tidak perlu bersembunyi lagi. Apakah kalian orang-orang dari alam mulia? Tanyanya langsung. The Splendid Realm. Kalau yang kau maksud adalah Splendid Library, aku cuma bisa bilang aku pernah magang di sana. Pengalaman yang menyakitkan sekaligus indah, haha. Namun, Old Song tidak menyerah. Lu Ban menganggap hal itu biasa saja, sebagaimana orang-orang zaman dulu tidak akan menyebut diri mereka sebagai orang dinasti Tang atau Han, istilah alam indah barangkali dicetuskan oleh generasi-generasi berikutnya. Kami bukan subjek percobaan, kata Lu Ban sekali lagi. Bukan subjek percobaan. Aneh, yang memang menciptakan beberapa makhluk sekuranmu, bukankah kau yang dia bawa sebelumnya untuk percobaan? Old Song sedikit mengernyitkan alisnya, mencondongkan tubuh lebih dekat, kepalanya sangat besar, memberikan kesan tertekan yang kuat. Aku tidak begitu yakin siapa yang ini, tapi kami, menganggap diri kami sebagai keturunanmu, kami dari masa depan, kata Lu Ban. Masa depan, sungguh menarik, jadi eksperimen yang benar-benar berhasil. Old Song mengangkat jarinya, mengusap lembut kepala Lu Ban, lalu berbicara lagi. Jadi, kau datang dari masa depan untuk membantu kami. Tidak terlalu membantu. Lu Ban merenungkan bagaimana menjelaskannya. Dia tidak yakin apakah, dalam perspektifnya, alam indah yang telah hancur, masih banyak orang yang memerangi polusi dalam titik jangkar temporal tersebut. Bagi para raksasa yang telah berperan selama 7.000 tahun, mereka mungkin belum tahu bahwa tanah air mereka telah dihancurkan. Kami di sini untuk membantu Anda, Xia menimpali pada saat itu. Kita perlu menyaksikan perkembangan beberapa masalah, bagaimana Anda menangani polusi di sini. Perkecambahan. Mata Old Song melirik ke sekeliling, dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang perkecambahan, metode penanganan polusi yang kami lakukan saat ini sederhana, menggunakan peralatan yang diberikan Tuhan untuk menjaga aktivitas polusi tetap rendah, hanya dengan menekan konsentrasinya, memastikan polusi tidak menyebar. Mengendalikan polusi. Xia terdengar bingung, sudah diketahui umum bahwa di wilayah asing, hanya polusi yang bisa melawan polusi. Jika penduduk alam agung bisa mengendalikan polusi, itu akan mengerikan. Bukan mengendalikan polusi, hanya mengurangi tingkat aktivitas polutan tersebut. Aneh, karena kamu dari masa depan, bukankah kamu sudah diajarkan pengetahuan yang sesuai? Old Song bertanya dengan ragu, tetapi dia tidak terpaku pada masalah ini dan malah menunjuk ke langit merah di tengah pulau. Polusi, atau katakanlah pengetahuan, secara inheren memiliki tingkat aktivitas yang berbeda-beda,
tingkat aktivitas tertinggi, kita sebut splendid. Tingkat polusi ini hanya dapat disebarkan oleh dewa luar yang tertinggi. Pengetahuan itu, atau katakanlah polusi, akan secara spontan menyebar ke setiap tempat yang memungkinkan, melahap polutan lain yang kurang aktif. Memang, kita masih belum menemukan cara khusus untuk menangani polusi tingkat splendid. Petik 2. Dan semakin ke bawah, tingkat polusi, sublimasi, mutasi, korosi, semakin berkurang aktivitasnya, sementara tingkat polusi, mortal, yang paling umum telah dianggap oleh perpustakaan tidak memerlukan penanganan khusus. Bahkan jika orang biasa secara aktif berinteraksi dengannya, membacanya, hal itu tidak akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Tujuan kami adalah membuat polusi aktif ini menjadi tidak aktif. Dia menarik tangannya, beberapa suara gemuruh rendah terdengar dari depan, seperti guntur sebelum badai. Soal cara menonaktifkannya, itu melibatkan cara kerja peralatan pemberian Tuhan, struktur spesifiknya mungkin juga menjadi polutan bagi Anda, jadi saya tidak akan membahasnya secara detail. Namun, ketahuilah sebuah teori, bahwa polusi tingkat tinggi dapat menekan polusi tingkat rendah. Di bawah kehadiran polusi tingkat tinggi, polusi tingkat rendah menjadi tidak aktif, bahkan lebih tidak aktif. Lullaby ini adalah peralatan pemberian dewa yang umum digunakan untuk mengendalikan polusi tingkat dewa luar. Ini dapat terhubung ke beberapa hal yang pasti tidak ingin kau ketahui, menggunakan polusi di ujung itu untuk menekan polusi di ujung ini. Mendengarkan penjelasan Old Song, Xia semakin bingung. Tapi seperti yang Anda katakan, Anda hanya memperkenalkan satu bentuk polusi untuk melawan polusi lain. Bagaimana kalau lullaby itu menjadi tidak terkendali? Itulah masalahnya, kata Old Song sambil menjentikkan jarinya tanpa suara, seolah-olah menghargai pendapat Xia. Lullaby hanya membuat polutan tersebut tertidur sementara, tetapi suatu hari mereka akan bangkit kembali, dan saat ini, kami berkomitmen untuk menemukan cara untuk memberantas polusi sepenuhnya. Lu Ban tetap diam. Sejauh ini ia hanya tahu sedikit tentang sejarah Splendid Realm. Penduduk alam indah, dalam pencarian mereka untuk menemukan cara melawan polusi, telah melakukan perjalanan melintasi semua domain asing, melakukan penelitian yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menemukan bahwa seluruh dunia pasti akan tenggelam ke dalam jurang, yang akan membawa mereka ke dalam keputusasaan terdalam dan akhirnya kepunahan. Dan kini, pada titik waktu di mana Song Tua tinggal, mereka belum menyentuh tembok desahan, masih berharap tentang masa depan. Lu Ban tidak tahu apakah dia harus memberitahu mereka tentang hasil dari alam indah. Mungkin agak kejam, tetapi Lu Ban berpikir bahwa jika Song Tua dan yang lainnya menyerah, itu bisa menyebabkan perubahan signifikan dalam sejarah pulau. Polusi yang dibawa oleh dewa luar jelas bukan sesuatu yang bisa dibersihkan oleh api murni. Karena pulau itu akan menanam sakura ilahi, maka usaha Song Tua dan rekan-rekannya di sini pasti telah membuahkan hasil. Bahkan demi sejarah pulau itu di kemudian hari, Lu Ban perlu menipu mereka sampai batas tertentu. Apa yang akan terjadi jika kalian gagal? Tanya Xia. Skenario terbaiknya adalah Legiun di sana mengirim tim lain untuk menjangkarkan kita. Skenario terburuknya, mungkin mereka akan langsung menerapkan sistem pembuangan limbah ke domain asing ini, menyegelnya sepenuhnya, dan memusnahkan semua yang ada di dalamnya, kata Old Song lalu mendesah. Saya sangat menyukai laut di sini, jika harus dibuang, sungguh sayang sekali. Xia tetap diam, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Song Tua sebenarnya sangat masuk akal. Jika domain asing ini jatuh, semua makhluk di sini akan bermutasi menjadi monster, dan dewa luar itu mungkin akan membuka jalan ke domain asing lainnya, menyebarkan polusi lebih jauh. Dalam hal ini, daripada kehilangan beberapa domain asing, akan lebih kejam mengorbankan satu domain ini saja. Dalam pertempuran panjang alam indah melawan polusi, dunia yang mereka selamatkan mungkin sama banyaknya dengan dunia yang hancur. Dan kali ini, apakah menyaksikan tumbuhnya sakura ilahi, yang memungkinkan pulau itu terus berlanjut, atau menyaksikan kehancurannya di tengah gemuruh kebangkitan dewa luar, masih belum diketahui. Bab 823. Eksperimen Miniatur. Meskipun Lu Ban dan Xia telah berada di sini selama lebih dari setengah hari, dari perspektif waktu eksternal, mereka mungkin tidak mengalaminya sedetik pun. Dalam kurun waktu ini, 7.000 tahun hanyalah sekejap mata bagi dunia luar. Untungnya, polusi nampaknya telah stabil untuk sementara, getaran bumi telah mereda jauh, dan cahaya merah yang menakutkan di pusat pulau telah agak meredup. Polutan-polutan ini dapat menyebar melalui udara, Anda dapat merasakan angin yang berdesir di sini, itu karena mikroorganisme di udara telah bermutasi di bawah pengaruh radiasi polusi. Kata Old Song sambil mengulurkan tangannya ke dalam kekosongan, tetapi tidak ada apapun di telapak tangannya. Dia berpikir sejenak, lalu mengambil penutup transparan dari kotak penyimpanan peralatannya dan meletakkannya di atas Lu Ban dan Xia. Ini akan mencegahmu terkontaminasi. Dia tersenyum naif. Apakah kamu berhasil? Xia merasakan sensasi gatal di tenggorokannya menghilang bersama udara di bawah kaca penutup, rasanya benar-benar melindungi dari polusi. Ia menyentuhnya, terasa dingin saat disentuh dan berbeda dari kaca asli. Belum,
situasinya cukup rumit. Biasanya, kami akan menggunakan lagu pengantar tidur untuk menidurkan mereka yang akan terbangun, tetapi polusinya sudah mulai bocor, yang cukup merepotkan. Untuk saat ini, kami baru menstabilkan polusi yang bocor, masalah sebenarnya masih akan datang. Old Song menjawab, 7.000 tahun, dan kau hanya berhasil menahan polusi yang bocor. Xia merasa tercekik. Menghadapi polusi dari dewa-dewa luar, bahkan para raksasa dengan kekuatan tertinggi mereka pun membutuhkan 7.000 tahun untuk melawannya. Adapun peradaban lain di domain asing yang belum menguasai kekuatan tersebut, mereka mungkin akan berjuang keras di tengah derasnya polusi, dan akhirnya tenggelam. Waktu memang bukan prioritas utama kami, karena dengan Tafiel Tai Mancor, kami praktis memiliki waktu yang tak terbatas. Old Song melambaikan tangannya dengan acuh, menyarankan Xia untuk tidak membuat keributan. Kamu menyebutkan eksperimen dan yang sebelumnya, eksperimen macam apa ini? Luban buru-buru bertanya sementara Old Song tampak bersedia bicara. Kamu datang dari masa depan, tapi kamu tidak tahu tentang eksperimen yang... Old Song tampak bingung namun tidak memikirkannya lebih jauh. Itu wajar, yang memang selalu imajinatif, siapa tahu apa yang mungkin dia ciptakan nanti. Kalaupun bukan dia, orang lain mungkin akan melakukan hal serupa. Itulah keniscayaan sejarah. Old Song menggerakkan lehernya dan terus berbicara. Eksperimen yang sederhana, intinya adalah memperkecil ukuran tubuh kita agar menjadi manusia kecil seperti kalian. Di satu sisi, ukuran ini mengurangi kebutuhan energi dan sumber daya eksternal. Di sisi lain, di banyak domain asing yang telah kita temukan, ukuran tubuh sekecil itu lebih efektif dalam menjelajahi reruntuhan tersebut. Itu saja. Setelah mendengar ini, Xia merasa percobaan itu tidak terlalu berguna dan tidak juga sama sekali tidak berguna. Begitulah kami para ilmuwan, kami fokus pada penelitian kami sendiri dan terkadang tidak peduli apakah itu bermanfaat atau tidak. Sejujurnya, saya juga tidak mengerti maksud eksperimen yang, tetapi akan menyenangkan jika kita bisa mengecilkan beberapa makhluk dari domain asing untuk dibawa kembali. Old Song menjelaskan. Para cendekiawan dari alam mulia tampaknya memiliki status yang tinggi. Mereka tidak hanya menjadi anggota inti legiun dan memiliki akses ke berbagai perangkat, tetapi mereka juga bebas melakukan penelitian dan belajar di perpustakaan. Tentu saja, seiring dengan pengetahuan datanglah polusi, dan seiring dengan kekuasaan, mereka membayar harga yang setimpal. Tidak seorang pun membayangkan bahwa penelitian yang kelak akan menjadi benih yang menopang peradaban. Pada era Song kuno, alam indah tengah aktif memerangi penguasa kuno di berbagai wilayah asing, mereka tidak pernah bisa meramalkan akhir mereka sendiri. Dia segera kembali ke kapal untuk memeriksa pengoperasian peralatan, meninggalkan Luban dan Xia. Apakah kita akan berada di sini selama ratusan tahun? Xia berpikir, mengingat skala alam agung, beberapa ratus tahun mungkin tak berarti apa-apa. Di sini, hanya untuk membersihkan polusi yang bocor, butuh 7.000 tahun, untuk menyegel dewa luar sepenuhnya, mungkin butuh waktu yang sama atau bahkan lebih lama. Luban dan Xia tidak tahu apakah aliran waktu mereka di dalam jangkar waktu ini normal. Jika mereka dibekukan dalam waktu, bagus, jika tidak, mereka mungkin perlu mulai mencari kuburan untuk dikubur bersama setelah beberapa dekade. Coba kulihat. Luban mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kaca. Banyak sekali teks yang muncul. Material yang melampaui imajinasi, mampu mengisolasi diri dari polusi sampai batas tertentu tanpa menyebabkan kesulitan bernapas, sempurna tanpa cacat, tidak dapat ditembus, Anda tidak tahu bagaimana ia dibuat. Bahan ini dapat menahan dampak rudal, kokoh dan tahan lama, tidak berubah selama 50 tahun. Catatan, jangan letakkan di area yang sangat terkontaminasi, karena dapat menyebabkan mutasi. Informasi tentang kaca ini terwujud di depan mata Luban. Memang, ini berteknologi tinggi. Luban mempelajarinya dengan saksama, material semacam ini kemungkinan besar mustahil diproduksi di bumi. Banyak unsurnya tidak dapat ditemukan di bumi dan struktur molekulnya tidak mengikuti hukum fisika bumi, sehingga sepenuhnya merupakan produk dari domain lain. Kaca, itu sendiri tercemar, yang menyebabkan keadaannya saat ini. Luban lalu meletakkan tangannya ke logam di bawah kakinya. Mampu menyimpan sebagian besar material, sangat mengesankan. Dapat mengecilkan dan menyimpan bahan anorganik, Anda tidak dapat memahami cara kerjanya. Memiliki teknologi anti pencurian yang sempurna, jangan pernah berpikir untuk mengambil barang yang bukan milikmu. Tampaknya alat ini digunakan untuk menyimpan material, kemungkinan peralatan yang digunakan para raksasa untuk memerangi polusi diambil dari sini. Sambil memikirkan hal ini, Luban kembali melirik ke arah paku perak raksasa yang menjulang tinggi di atas permukaan laut. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat membaca sifat-sifat jangkar waktu Tafiel, jadi dia memutuskan untuk berenang mendekat untuk melihat lebih dekat. Lagi pula, Old Song tidak ada. Dia mengukur jarak,
lalu mengepalkan tangannya, dan dengan gerakan seperti melempar granat, mendorong tangannya ke depan dengan kuat. Tinju Luban dengan cepat melayang, melewati kaca, melintasi pantai, dan jatuh ke dalam air. Tinju itu dengan cepat berubah menjadi gurita kecil, yang berenang cepat, mencapai paku perak dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah Luban memahami skala paku itu berdiri megah di tengah ombak bagaikan pohon kuno yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan menekan dunia ini. Salah satu tentakel gurita dengan lembut menyentuh permukaan sesuatu yang tampak seperti paku baja. Banyak sekali teks yang muncul. Tetapi Luban tidak punya waktu untuk membaca tulisan itu dengan jelas. Dia hanya merasakan gumaman yang tak karuan, terputus-putus, dan tak terlukiskan bergema di telinganya. Saat berikutnya, gurita itu tiba-tiba menggembung. Ledakan. Itu meledak seperti balon. Bab 824. Membayar kembali masa depan. Luban merasakan kepalanya mendidih. Gurita itu langsung meledak berkeping-keping, setiap potongannya terbakar dan tiba-tiba berubah menjadi abu. Namun perpindahan polusi tidak berhenti, sebaliknya, ia melewati hubungan antara Luban dan gurita. Dalam sekejap, ia merasakan pusing yang luar biasa, seakan-akan diombang-ambingkan di lautan yang ganas, cukup untuk membuat seseorang ingin muntah. Akan tetapi, sebelum Luban sempat muntah, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Boom! Seluruh kepala Luban meledak, cairan semi padat berwarna merah muda, merah, dan putih berceceran di mana-mana, menodai kaca seperti hasil dari kerusakan prosesor makanan di dapur yang berantakan. Tubuhnya langsung meleleh menjadi genangan daging. Xia dikelilingi oleh penghalang magis yang melindunginya dari ledakan Luban. Ia tampak agak tercengang, memperhatikan Luban perlahan menetes ke dalam gelas. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan, mengusap sedikit Luban dengan jari manisnya, lalu mendekatkannya ke mulut untuk mencicipi. Sangat buruk. Xia menyimpulkan dan segera meludahkan potongan Luban dari mulutnya. Pada saat berikutnya, Luban yang meleleh perlahan menyatu kembali, dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia. Bahkan bagian yang baru saja dicicipi Xia kembali ke tubuhnya. Apakah kamu sudah sedikit menyusut? Xia menilai Luban dan berkomentar. Luban melihat sekelilingnya namun tidak menyadari ada yang salah. Rasanya seperti seluruh tubuhmu mengecil. Xia menepuk Luban. Oh, aku benar-benar menyusut. Setelah merenung, Luban menyadari dia baru saja kehilangan sepotong daging sebesar kepalan tangan, yang tentu saja akan membuatnya sedikit lebih kecil. Tidak masalah, dia masih bisa bertahan. Apa yang baru saja kamu lihat? Xia bertanya lagi. Pasti ada alasan di balik ledakan Luban, dia pasti telah bersentuhan dengan sesuatu. Terlebih lagi, saat ini hanya ada sedikit sekali jenis polusi yang mampu menimbulkan ledakan seperti itu di Luban, pasti ada sesuatu yang sangat kuat. Bukan hal yang terbaik. Meskipun Luban telah mengalami guncangan hebat pada saat itu, kewarasannya runtuh, dan dia hampir tidak dapat mempertahankan bentuk humanoidnya, dia hampir dapat mencabut sumsum tulang belakangnya untuk digunakan sebagai pedang, tetapi dia masih memperoleh sesuatu dari pengalaman itu. Pengetahuan adalah polusi, dan sebaliknya, polusi juga merupakan pengetahuan. Selama seseorang dapat bertahan terhadap erosi dan mutasi yang disebabkan oleh polusi, maka seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang luas dan tak terbayangkan. Dengan demikian, Luban juga telah memperoleh pengetahuan. Dia menutup matanya, dan dalam kehampaan, beberapa gelembung perak muncul. Gelembung-gelembung itu tidak pecah tetapi terus naik dan menggumpal seperti sabun, membentuk gambar aneh. Meski pemandangannya tampak harmonis, namun di sana terpancar suasana yang aneh. Di antara gelembung-gelembung yang berkilauan ini, Luban melihat beberapa gambar. Lahar cair mengalir di planet yang belum mendingin, memadat menjadi bentuk tertentu. Kota-kota futuristik yang dipenuhi aura teknologi masa depan tumbang di bawah tekanan luar biasa dari bulan logam raksasa. Di lautan ungu yang luas, makhluk-makhluk yang buruk rupa dan mengerikan mengambil langkah pertama mereka ke daratan. Saat gambar-gambar ini mengapung di permukaan gelembung dan melayang, Luban melihat paku perak tergantung tinggi di atas, dan saat paku itu jatuh, domain asing di sekitarnya tampak mengalir ke bawah seolah-olah ditarik. Pikirannya cepat terisi dengan pengetahuan tentang Tafiel Tai Mancor. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat benda seperti itu berada di luar jangkauan Luban, dia telah memahami prinsip dasarnya. Panen yang membuahkan hasil. Kali ini jangkar sepertinya tidak akan bertahan lama. Kata Luban cepat. Bahkan bagi penduduk alam indah, 7.000 tahun bukanlah waktu yang sekejap. Energi yang dibutuhkan untuk menjangkarkan waktu dengan jangkar waktu Tafiel sangat besar. Umumnya, energi ini tidak muncul begitu saja tetapi diambil dari masyarakat dan digunakan untuk masyarakat. Ambil contoh, jangkar waktu Tafiel yang terletak di Hedao, energi yang digunakan untuk menjangkarkan waktu berasal dari Hedao itu sendiri. Energi ini bukan sekadar energi dalam pengertian konvensional,
tetapi juga mencakup masa depan domain asing, kedalaman peradaban, potensi, dan banyak lagi. Dapat dikatakan bahwa Tavial Time Ancor menggunakan Hedao masa depan untuk mengisi kekosongan saat ini. Karena energi terus terbakar dan terkuras, masa depan Hedao akan tertinggal, semakin dekat menuju kehancuran. Rasanya seperti menggunakan uang masa depan untuk melunasi utang saat ini. Ada beberapa paradoks di sini. Semakin hebat peradaban Hedao berkembang, semakin banyak energi yang dapat dihimpun, dan dengan demikian semakin banyak waktu yang dapat diluangkan untuk menghadapi kebangkitan para dewa luar, yang mengarah pada lingkungan yang lebih baik bagi peradaban untuk berkembang. Itu adalah lingkaran tertutup. Akan tetapi, karena energi dari Hedao terus mengikat waktu, masa depan mereka pun memudar, mengakibatkan semakin sedikitnya energi yang tersisa dan akhirnya, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah. Jika Luban adalah seorang matematikawan hebat atau ahli di domain asing, ia seharusnya menghitung ambang batas. Begitu tingkat polusi melampaui ambang batas ini, domain asing akan kehilangan harapan, karena energi masa depannya tidak dapat memastikan penyelesaian masalah saat ini, dan melanjutkannya hanya akan mengarah pada kehancuran domain asing, yang sia-sia. Namun jika dampak polusi tidak mencapai ambang batas itu, maka seseorang dapat menggunakan energi masa depan yang berkelanjutan untuk memecahkan masalah saat ini, dan domain asing ini akan layak diselamatkan. Secara moral, perhitungan seperti itu mungkin tampak terlalu berdarah dingin dan kejam, tetapi di domain asing, hanya penganggaran yang cermat yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Alasan orang-orang dari alam agung menjelajahi domain asing, menyelamatkan dunia yang dirusak oleh penguasa kuno, bukanlah karena mereka adalah sosok suci yang mengasihani kehidupan. Melainkan karena seluruh domain asing sedang tercemar, termasuk alam agung. Untuk menghindari kiamat yang tak terelakkan, mereka tak punya pilihan selain mengatasi krisis ini dan mencoba menemukan solusi. Inilah mengapa alam agung akhirnya runtuh, karena mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Semua upaya mereka sia-sia, bahkan dunia mereka sendiri telah melampaui ambang batas itu. Menurut perhitungan yang cermat, kehancuran adalah solusi optimal. Tentu saja, berbicara tentang Hedao, jika bukan karena campur tangan alam mulia, para dewa luar yang telah terbangun akan memusnahkan tempat itu dalam sekejap, tidak menyisakan masa depan apapun. Namun setelah pengamatan singkat data Tavial Time Ancor di sini, Luban sampai pada suatu kesimpulan. Artinya, berdasarkan perkembangan saat ini, Hedao termasuk dalam bagian domain asing yang ditinggalkan. Setelah mencapai kesimpulan itu, orang-orang di alam indah kemungkinan akan segera pergi, meminimalkan kerugian, dan menggunakan alat mereka untuk menghancurkan wilayah asing ini sepenuhnya. Untuk menyelamatkan tempat ini, untuk membalikkan segalanya, dibutuhkan metode yang dapat mengubah keadaan, membawa polusi kembali ke ambang batas. Mendengar hal itu, Luban merasa sekelilingnya menjadi gelap. Langit tidak berubah, bayangan besar telah menyelimuti lokasi Xia dan dirinya. Old Song telah kembali. Bab 825. Tak masalah, semuanya sama saja. Apa kau baru saja meledak? Suara berat Old Song terdengar melalui kaca, sedikit bergema. Luban menjawab seolah-olah itu sudah diduga. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa datang kepadaku. Kata Old Song tiba-tiba. Bagi seseorang dari alam mulia sepertinya, yang telah melihat segala macam badai dan terlatih dalam pertempuran, perubahan pada Luban barusan tidak cukup untuk menimbulkan keraguan apapun. Sebenarnya ada sesuatu. Luban berkata terus terang sambil melirik paku perak itu. Mengingat situasi domain asing ini, kamu seharusnya tidak bisa sepenuhnya menutup bahaya di sini, kan? Mendengar perkataan Luban, Xia merasa seolah-olah hasilnya sudah dapat diduga. Jika orang-orang dari alam indah dapat memecahkan masalah di sini, tidak akan ada masalah berikutnya di Hedao, dan misi mereka tidak akan begitu merepotkan. Karena Xia dan Luban ada di sini, itu berarti usaha Old Song dan yang lainnya pasti akan gagal. Akan tetapi, bagaimana semua itu terungkap persisnya seperti kucing Schrödinger, tidak diketahui siapapun. Dan tampaknya tujuan misi mereka di Tanah Sunyi menjadi lebih jelas, untuk memperkuat realitas melalui pengamatan para dewa terpilih. Karena pengamatan Luban dapat memperkuat sejarah Hedao, itu berarti pengamatan Song Tua, dari alam indah yang juga dapat melintasi wilayah asing dan waktu, tidak dapat memperkuat kenyataan. Mereka yang hidup di era itu tidak dapat melihat derasnya arus deras era itu. Old Song hanya berhenti sejenak sebelum mengerti banyak hal. Seperti yang Anda lihat, domain asing ini telah melampaui batas Hegra, masa depannya tidak lagi mampu membayar harga saat ini, dan kerugian kita sangat besar. Melanjutkannya sia-sia. Jadi, kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Xia melangkah maju dan bertanya. Kalau orang-orang dari alam indah itu pergi, tentu akan sangat merepotkan baginya dan Luban untuk menyelesaikan masalah di sini, dan yang lebih fatal lagi, mengingat tingkat kesulitan misi dari Tanah Sunyi, kemungkinan besar mereka akan menghadapi situasi ini. Mengikuti aturan normal, kita harus meninggalkan tempat ini.
Old Song mendesah. Baik itu jangkar waktu Tafiel atau peralatan pemberian Tuhan lainnya, termasuk nyawa kita sendiri, semuanya memiliki nilai yang besar dan tidak boleh disia-siakan di dunia yang pasti akan hancur. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Xia bertanya lagi. Jika tempat ini ditakdirkan untuk dihancurkan oleh kebangkitan penguasa kuno, apakah tidak ada gunanya mencoba menyelamatkannya? Pertanyaannya bukan hanya tentang He Dao tetapi juga tentang negeri malam. Negeri malam menghadapi nasib yang sama, makhluk-makhluk dari gelombang iblis suatu hari nanti akan menggerogoti seluruh hutan hitam, menyebabkan menara kelabu runtuh dan membawa malam turun. Dari perspektif jangka panjang, perlawanan mereka juga sia-sia. Jadi menurut standar alam indah, negeri malam juga merupakan dunia yang tidak layak diselamatkan. Xia harus segera meninggalkannya dan meninggalkannya selamanya, demi menjaga nilai dirinya sendiri. Dari sudut pandang rasional, memang demikianlah adanya. Old Song menganggukkan kepalanya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, Anda mungkin berpikir ini tidak bermoral, terlalu rasional, dan merupakan hilangnya rasa kemanusiaan. Dia duduk di samping peralatan itu, mata di helmnya memancarkan ketidakpedulian biru pucat saat dia menatap Xia. Dan faktanya, di domain asing, di kehampaan yang luas, para penguasa kuno itu, para dewa luar, makhluk agung di luar segalanya, para makhluk ilahi tertinggi, mereka tidak akan membahas kemanusiaan dan moralitas denganmu. Meskipun kita telah berusaha, domain asing ini pada akhirnya akan hancur. Kenyamanan diri seperti itu tidak membawa manfaat apapun bagi kelangsungan peradaban, proses upaya ini tidak ada artinya, hanya bertahan hidup yang menjadi satu-satunya tujuan di domain asing. Saya telah menyaksikan banyak sekali wilayah asing, beberapa tercemar bahasa, sehingga kehilangan kemampuan berkomunikasi melalui suara dan kata-kata. Penduduk di sana hanya dapat mengandalkan gestur sederhana untuk menyampaikan pesan, beberapa sejarahnya terkikis, kehilangan semua budaya, seni, dan pengetahuan yang pernah gemilang, hidup hanya di masa kini, bertahan dalam kondisi membusuk, beberapa lagi akibat badai tanpa henti yang dibawa oleh polusi yang berlangsung jutaan tahun, menyebabkan seluruh dunia tenggelam ke dalam lautan tak berujung, memaksa penduduk asli untuk meninggalkan wujud asli mereka dan hidup di laut. Luban mengerti apa yang dikatakan si tua Song. Berdasarkan pemahamannya tentang alam mulia, itu adalah peradaban yang dapat dengan tenang mengirim pengamat untuk menyaksikan kehancuran domain asing hanya untuk memperoleh data tentang kehancuran dunia dan informasi para penguasa kuno tersebut. Alam mulia, yang telah berkembang hingga titik ini dan bahkan memiliki sarana untuk bertaruh dengan para penguasa kuno, jelas tidak bergantung pada kemanusiaan dan moralitas, melainkan pada kemajuan yang kejam. Di perpustakaan yang kini sunyi itu tersimpan kelahiran dan kehancuran jutaan domain asing. Setiap domain asing yang hancur membunyikan alarm. Faktanya, bagi Old Song untuk duduk di sini dengan tenang dan berbincang dengan Luban dan Xia sudah mewakili kemanusiaan yang ditinggalkan oleh alam indah. Karena kekuatan, ada kekejaman. Tetapi juga karena kekuatan, ada kemampuan untuk memperlakukan semua orang dengan baik. Jika Old Song dan yang lainnya dari alam indah tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan waspada terhadap Luban dan Xia, berulang kali mengonfirmasi identitas mereka, alih-alih menyambut mereka dengan hangat. Fondasi kebaikan adalah kekuatan. Tanpa landasan kekuatan, kebaikan akan dibenci oleh semua orang karena dianggap bodoh dan naif. Dalam situasi seperti itu, jika seseorang menemui rintangan yang tidak dapat diatasi, hal itu sungguh mengarah pada keputusasaan yang teramat sangat. Barangkali alam indah harus meninggalkan segala hal yang mungkin, hanya untuk menyadari bahwa mereka masih belum dapat menemukan jawabannya, dan kemudian hancur. Jadi, kamu akan pergi sekarang? Luban bertanya. Saya hanya pergi untuk mengonfirmasi data akhir dan menyelesaikan semuanya, untuk mencegah polusi dari dewa luar menyebar ke domain asing lainnya melalui jangkar waktu Tafiel atau jalur keberangkatan kami. Old Song melirik paku perak raksasa yang berdiri di atas lautan luas. Karena kamu datang dari masa depan, kamu pasti sudah tahu nasib tempat ini. Pada titik ini, Xia tiba-tiba mendongak. Di masa depan kita berasal, He Dao, domain asing ini belum dihancurkan. Katanya, meskipun sangat tercemar, manusia masih hidup, berkorban untuk mencegah pencemaran lebih lanjut, setidaknya laut masih ada. Benarkah begitu? Namun Old Song tidak menunjukkan reaksi terkejut, seolah-olah dia sudah tahu akan seperti itu. Sepertinya waktu yang kau datangi sudah dekat, mungkin sementara itu, seseorang masuk ke sini, melakukan sesuatu, dan menunda kehancuran domain asing ini untuk beberapa waktu, tapi itu tidak masalah, semuanya sama saja. Tapi bagaimana jika saya katakan, kita sekarang bisa berupaya untuk mengembalikan batas itu ke kisaran yang dapat diselamatkan? Mendengar itu, Luban pun angkat bicara. Bab 826. Sumur dalam. Mendengar kata-kata Luban, Old Song tersenyum. Aku mengerti maksudmu, tapi mengembalikan masa depan domain asing ini ke batas ekstrim Hegra lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Kita sudah melakukan segala upaya, tapi hanya bisa menstabilkan polusi di sini, tanpa mampu memperlambat ritme kebangkitan dewa luar. Kita harus membuat keputusan akhir dalam waktu 3 hari. Katanya. Bisakah kita melihat ke dekat inti? Dekat inti? Apa kau sudah gila? Old Song melirik pilar cahaya yang perlahan meredup di tengah pulau kecil itu. Polusi di sana benar-benar di luar imajinasi, bahkan bagi kami yang mengenakan pakaian pelindung seperti itu, kami hanya bisa bertahan di sana selama beberapa menit saja. Lagi pula, kamu tetap harus memeriksa situasi di sini, kan? Kamu bisa membawaku. Lu Ban tidak mundur. Xia pun mengikutinya. Baiklah, nanti malam, aku akan membawa timku untuk memeriksa kondisi inti sekali lagi. Kau boleh ikut dengan kami, tapi di sana sangat berbahaya, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Song Tua tampaknya yakin dengan Lu Ban, jawabnya. Setelah malam tiba, pulau itu tidak menjadi lebih dingin, tetapi sebaliknya, angin panas, membawa sensasi berpasir, terus bertiup. Saat sinar matahari memudar dan malam tiba, bagian tengah pulau yang berwarna kemerahan berkilauan, seperti matahari terbenam abadi. Meskipun Song Tua berbicara tentang penyelamatan, dia tetap melakukan tugasnya dengan memberi Lu Ban dan Xia 2 pakaian pelindung kecil. Pakaian pelindung ini tampak seperti lapisan kain, tetapi sangat pas saat dikenakan, bernapas, dan mampu menghalangi polusi. Lu Ban mencobanya, benda tajam biasa tidak dapat menembus kain sama sekali, dan bahkan di dalam air, pakaian ini dapat membantu mengekstraksi oksigen. Lu Ban menganggap teknologi tinggi itu cukup bagus. Tentu saja, ia dan Xia tidak bisa berjalan secepat para raksasa. Dan tentu saja, mengingat ukuran mereka, mereka tidak bisa berdiri di bahu para raksasa, jadi mereka duduk di telapak tangan kedua raksasa itu. Melewati pantai, pasukan Old Song memasuki hutan di jantung pulau. Hutan itu memang telah bermutasi akibat polusi. Namun, karena inti hutan yang terkekang, hutan itu belum mencapai titik kekacauan total. Daun-daunnya berwarna ungu tua, biru langit, kuning cerah, dan nuansa warna metalik lainnya. Tunas-tunas lembut di dahan-dahan mulai menggeliat, seolah-olah cabang-cabang baru akan segera tumbuh. Tak ada hewan lain di pulau itu. Makhluk-makhluk itu telah berubah menjadi monster sejak awal penyebaran polusi dan dibasmi habis oleh orang-orang dari alam indah. Kini, keheningan begitu pekat hingga cahaya bulan pun seakan tersihir olehnya. Mengetuk. Suara jernih tiba-tiba keluar dari kotak putih yang tergantung di bahu Old Song, seperti bunyi detak jam. Mengetuk. Suara itu datang dalam irama teratur, terjadi setiap beberapa puluh detik. Ini adalah alat yang dapat mendeteksi konsentrasi polusi. Ketika frekuensi suara ini meningkat, artinya konsentrasi polusi di sekitarnya telah meningkat. Old Song mengetuk kotak itu. Percayalah, Anda tidak ingin mendengarnya berisik. Mengetuk. Begitu dia selesai berbicara, kotak itu berbunyi lagi. Sejujurnya, polusi di sini sangat terkendali. Dengan menggunakan teknik sumur dalam, kami berhasil membatasi polusi dewa luar hingga 3 km dari pusat pulau, tetapi polusinya masih bocor. Old Song menjelaskan, sambil berjalan mantap menembus hutan. Lingkungan sekitar semakin gelap, tetapi keheningan telah lenyap, digantikan oleh dengungan halus. Suara dengungan dan gemerisik ini berasal dari ujung setiap tanaman, dari bawah setiap daun yang berguguran, dari setiap celah di semua bebatuan. Segala sesuatunya tumbuh, semua tanaman ingin tumbuh lagi. Suara tanaman yang menggeliat itu membuat gigi terasa masam dan bulu kuduk meremang. Namun bagi penduduk alam indah, semua itu hanya sekadar kebisingan. Tampaknya dampak polusi di wilayah ini semakin parah lagi. Kata Old Song sambil melambaikan tangannya. Seekor raksasa mengambil senjata api dari peralatan penahan yang mereka seret. Dia mengambilnya dan menarik pelatuknya. Saat berikutnya, api yang besar menyembur dari tong itu, api yang berwarna hampir biru kehijauan itu langsung menyapu tanaman-tanaman di hadapannya. Tidak ada abu, tidak ada api yang menyebar, semua materi menyublim menjadi gas dalam sekejap. Bahkan tanahnya hangus hingga tampak seperti kaca kristal. Lu Ban tak kuasa menahan diri untuk mengamati lebih dekat pistol semprot itu. Tidak perlu oksigen untuk terbakar, bersih, higienis, tidak ada polusi. Dapat membakar sebagian besar bahan organik, pilihan terbaik untuk pembersihan dan pemeliharaan. Desain elegan, standar industri, dapat digunakan untuk dekorasi interior mobil. Song Tua tidak memperhatikan kekaguman Lu Ban, tetapi menunjuk ke depan. Setelah hutan terbakar, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di sana, di tengah pulau, di mana seharusnya ada gunung, kini hanya berdiri pilar hitam pekat. Penampang poros itu berbentuk lingkaran sempurna, meliputi area dengan radius sekitar 3 km. Suatu jenis cahaya tertentu merembes dari pilar hitam itu, memantul di langit malam, menjadikannya berwarna merah tua. Ini adalah sumur dalam, kata Old Song sambil melangkah maju.
Dengan menggunakan teknologi tertentu, kita melipat ruang, dan selama kelengkungan lipatan ruang tersebut melebihi laju penyebaran polusi, kita dapat menahan polusi di area tersebut. Kata-katanya mudah dipahami. Polusi menyebar pada tingkat tertentu, dan tidak peduli jenis polusinya, polusi tersebut tidak dapat mencemari orang lain tanpa menyebar, seperti Luban. Jika dia tidak melihat Aldebaran, maka apapun yang terjadi, keberadaan Agung Aldebaran tidak akan pernah menemukannya. Bagi masyarakat awam, batas bawah kecepatan penyebaran polusi ini dapat mendekati kecepatan cahaya. Dengan kata lain, saat Anda melihat makhluk ilahi tersebut, Anda sudah terkontaminasi. Jadi secara teoritis, jika domain asing dapat lolos dari sumber kontaminasi dengan kecepatan yang melebihi laju penyebaran ini, maka domain asing tersebut tidak akan pernah terkontaminasi. Ini juga merupakan salah satu rencana yang paling layak disusun oleh alam indah untuk kelanjutan peradaban. Namun masalahnya, dengan teknologi saat ini, penduduk alam indah tidak dapat membuat perangkat yang memungkinkan mereka bepergian dengan aman melampaui kecepatan ekstrim ini. Namun, saat meneliti rencana ini, Splendid Realm secara tidak sengaja memperoleh beberapa teknologi lain, seperti teknologi Deep Well saat ini. Penelitian tentang kecepatan penyebaran polusi memiliki beberapa arah, salah satunya adalah faksi percepatan yang mendukung pelarian aktif, dan yang lainnya adalah faksi penahanan yang berupaya mengikat polusi. Faksi penahanan mengusulkan sebuah konsep, jika seseorang dapat meneliti ruang yang meluas tanpa batas, maka dapatkah kita menempatkan sumber polusi di ruang ini, yang memungkinkan ruang tersebut meluas tanpa batas dan dengan demikian mencapai enkapsulasi sumber polusi. Meskipun ruang yang benar-benar dapat berkembang tanpa batas belum terwujud, mereka memang telah menciptakan perangkat sumur dalam yang membatasi penyebaran polusi semaksimal mungkin. Di dalam sumur dalam tertidur salah satu dewa luar. Saat suara Old Song memudar, gemuruh samar terdengar dari pilar hitam pekat itu. Bab 827. Penghitung. Suara gemuruh itu dalam, seperti ratapan sebelum gempa bumi besar, seperti ratapan dunia, menyampaikan rasa melankolis yang kuat. Bila benar apa yang dikatakan Song Tua, bahwa sumur dalam itu merupakan ruang yang luasnya tak terhingga, maka bunyi yang keluar darinya sudah pasti bukan sekadar bunyi. Saat Luban menyadari hal ini, dia merasakan sesuatu bergejolak dalam tubuhnya. Saat dia mendengar suara gemuruh, polusi sudah mengenai dirinya. Namun Luban hanya menyadari beberapa rambut putih tumbuh di punggung tangannya, tanda-tanda korosi yang lebih dalam tidak terlihat dimanapun. Dengan tepukan ringan, bulu-bulu putih itu pun rontok, seperti bulu kucing yang rontok di musim semi. Hal ini agak tidak logis karena polusi yang dapat keluar dari sumur dalam tersebut tentu saja tidak rendah, namun tingkat polusi yang lebih tinggi tidak akan mengakibatkan Luban menumbuhkan beberapa uban dan itu saja. Dia bertukar pandang dengan Xia, yang tampaknya agak terpengaruh juga, tetapi masih dalam taraf yang dapat diterima. Agaknya, hal ini disebabkan oleh pakaian ini. Luban mengamati pakaian pelindung kuningnya. Kemampuan pakaian itu untuk menghalangi polusi lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia menyaksikan tanah berubah akibat getaran suara itu, batu-batu mulai terbelah, bulu-bulu putih tumbuh dari retakan yang bergetar dan menggeliat, dengan cepat mengubah batu-batu menjadi keadaan setengah padat berwarna abu-abu lengket, seperti semen yang belum kering. Luban mengira benda ini tampak familiar, tetapi sebelum ia dapat menghubungkannya dengan batu-batu yang bermutasi ini, tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi lumpur, dan zat-zat mirip semen yang tak terhitung jumlahnya naik ke kaki para raksasa, berusaha menelan mereka. Dada-dada. Luban mendengar peralatan di raksasa itu mengeluarkan serangkaian suara renyah, seperti hitungan mundur bom, yang memicu ketegangan tiba-tiba. Yang lainnya mencoba menstabilkan tubuh mereka, sementara Old Song diam-diam menarik tongkat pendek dan tebal dari ransel di belakangnya. Tongkat itu menyerupai senter tetapi tidak memiliki bohlam, dengan permukaan yang halus dan gelap. Song Tua menancapkan tongkat itu ke tanah, selembut mulut, dan kotoran yang rakus itu segera merendamnya, melahapnya seperti anak kecil yang tidak makan selama berhari-hari, tidak peduli apa yang dimakannya. Saat berikutnya, kubangan lumpur itu bergetar hebat, permukaan lumpur abu-abu tebal itu beriak, dan kemudian, berpusat di sekitar Old Song, lumpur itu surut, membentuk suatu tempat terbuka yang aneh. Tongkat hitam itu tergeletak di tanah, bergetar sedikit, seolah-olah memancarkan semacam sinyal frekuensi tinggi yang menyebarkan batu-batu yang bermutasi. Old Song mengambil tongkat itu, dan terlihat jelas bahwa saat tongkat itu bergerak, lumpur pun mengikutinya, membentuk daerah melingkar. Ayo pergi. Si Tua Song memegang tongkat itu erat-erat dan terus berjalan menuju ke arah sumur dalam. Da. Interval antara bunyi hitungan peralatan memanjang lagi, lebih padat daripada saat mereka pertama kali memasuki hutan, tetapi masih tidak sesering saat mereka diselimuti lumpur. Sambil terus bergerak maju, Old Song mengambil senter asli dari kotak peralatan penahanan. Senter itu terlihat biasa saja, menyerupai perkakas yang dikenal Luban. Tetapi karena itu adalah senter Splendid Realm, pasti ada yang berbeda dalam beberapa hal.
Luban bertanya pada Song tua sambil menunjuk senter di tangannya. Old Song menjawab dengan sederhana. Cahaya dapat menerangi area tertentu. Di kedalaman sumur, sebagian besar area cukup gelap, dan kita perlu menggunakan senter untuk menemukan jalan ke depan. Maksudku, bukankah ia punya fungsi untuk melawan polusi? Luban mendesak. Mampu memberi kita cahaya, bukankah itu sudah cukup? Old Song membalas. Xia menatap Luban dengan tatapan aneh di matanya. Old Song mengingatkan. Saat ini, mereka telah tiba di tepi sumur yang dalam. Garis batas dunia. Ketika Luban melihat hamparan kegelapan pekat di hadapannya, sebuah pikiran berikut muncul dalam benaknya. Sumur yang dalam ini tidak memiliki batas yang jelas, di depannya terbentang lapisan kabut tipis, ambigu dan kacau, seolah-olah mampu menelan segalanya. Di depan sana sangat sunyi, dan Luban membayangkan bahwa sekalipun sebuah batu dilemparkan, tak akan menimbulkan riak apapun. Namun, sumur yang dalam itu juga menyimpan suatu kekuatan yang melonjak, indikasi yang paling jelas adalah warna merah tua, hampir tersembunyi di dalam kabut yang menyerupai senja. Warna-warna ini menembus batas, memberikan kesan yang sulit dipahami pada orang-orang. Cahaya menyinari Luban, dan dia menemukan beberapa helai rambut hitam yang pendek, kasar, dan keras mulai tumbuh di kulitnya. Dia menggaruk pakaiannya, tetapi rambut-rambut itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan rontok, seolah-olah sudah melekat di kulitnya. Tampaknya cahaya semakin mengintensifkan polusi pada tubuh. Namun, ia tidak punya banyak waktu untuk mengamati dengan saksama karena para raksasa sudah tiba di tepi kabut gelap. Mereka meninggalkan dua orang di luar untuk mengawasi peralatan, sementara yang lain mengambil senter dan tongkat jalan, lalu melangkah masuk ke dalam kabut. Mula-mula Luban mengira, berdasarkan uraian Song tua, bahwa sumur dalam itu seharusnya mirip dengan lubang hitam, yang memiliki gaya gravitasi kuat yang dapat memutarbalikkan seseorang saat didekati. Namun dari sudut pandangnya, tidak ada hal semacam itu yang terjadi. Mereka berjalan ke dalam sumur yang dalam itu, seakan-akan sedang berjalan-jalan. Luban melihat dunia tiba-tiba menjadi suram, diselimuti kegelapan. Kegelapan ini bukanlah hitamnya malam, tetapi kegelapan murni, yang bahkan dapat membuat seseorang meragukan keberadaannya sendiri. Luban bahkan tidak dapat lagi merasakan kehadiran raksasa yang menahannya. Ada sebuah teori yang membahas pengaruh penglihatan terhadap sensasi tubuh. Eksperimennya sederhana, yaitu menutupi salah satu lengan subjek sambil meletakkan tangan palsu di samping tangan aslinya, lalu menstimulasi tangan palsu tersebut berulang kali agar subjek dapat mengamatinya. Pada akhirnya, lengan subjek akan merespons stimulasi tersebut seolah-olah tangan palsu tersebut asli. Jadi ketika manusia terjerumus dalam kegelapan yang pekat itu, maka indera-indera yang lain pun ikut terpengaruh. Dan ini bukan sekedar kegelapan biasa, tetapi ruang yang membentang tanpa akhir. Polusi yang terkandung di dalamnya cukup untuk menyiksa kewarasan seseorang, menimbulkan segala macam ilusi, dan bahkan menimbulkan keraguan tentang keberadaan seseorang. Dalam lingkungan yang terkontaminasi seperti itu, hilangnya kewarasan dapat menyebabkan kondisi yang bahkan lebih mengerikan. Sampai sebuah cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya ini berasal dari senter di tangan Old Song. Cahaya buatan tidak pernah terasa sehangat saat ini, beberapa sinar menerangi tempat itu, memungkinkan Luban melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Bab 828. Zona pelarian. Ketuk, ketuk, ketuk. Di dunia yang mendalam, hanya suara konter yang bergema nyaring. Pada saat seperti itu, suara telah menjadi sumber kenyamanan bagi semua orang. Tentu saja akan lebih baik lagi jika frekuensi penghitungnya sedikit lebih rendah. Kini suara itu bergema berirama stabil, kira-kira setiap 2 detik. Luban melihat sekeliling, sinar senter menjangkau jauh, tetapi di balik cahaya itu masih gelap. Tanah tempat mereka berdiri pun gelap gulita, tanpa tekstur atau garis luar, bagaikan kaca hitam pekat. Cahaya senter tidak terpantul dari tanah, melainkan ditelan olehnya, membuat batas tempat mereka melangkah tak terlihat, seolah berjalan di antara awan gelap. Cahaya senter menyapu area tersebut, dan saat pandangan Luban mengikuti sinar tersebut, tidak ada informasi apapun di sekitarnya, hanya kehampaan yang tersisa. Luban membayangkan sumur dalam itu akan dipenuhi monster yang tak terhitung jumlahnya atau polusi yang sangat banyak, atau paling tidak kegilaan yang tak berujung, tetapi tidak ada apapun di sini. Kosong dan sunyi, seperti dunia yang telah sunyi. Apakah ini bagian dalam sumur yang dalam? Xia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Suaranya pun terserap oleh kegelapan, sehingga tidak dapat terdengar terlalu jauh. Area ini relatif aman karena berada di ujung terluar ruang yang terus meluas. Old Song menjelaskan. Ia dengan santai mengambil sebuah benda kecil dari sakunya dan melemparkannya ke depan. Tak lama kemudian, sebelum ditelan kegelapan, benda itu telah melayang jauh dari mereka, seolah didorong oleh sesuatu. Semakin maju Anda melangkah, semakin cepat pula ekspansinya. Dia menyatakan.
Sia pada awalnya mengira bahwa sumur dalam itu memanjang keluar dari pusat dewa luar, tetapi kini tampaknya yang terjadi adalah sebaliknya, tempat ini adalah ruang yang memanjang ke dalam dari tepi sumur dalam menuju ke pusat. Ketika ruang meluas ke arah suatu titik pusat, ia pasti akan bertabrakan. Dengan adanya distorsi ruang dan kehadiran dewa-dewa luar, distorsi tersebut akan menimbulkan suatu depresi, yang membuat dewa-dewa luar dan polusi mereka jatuh ke dalamnya, dan dengan perluasan yang tak terbatas, depresi tersebut akan tumbuh lebih dalam. Ini adalah sumur yang dalam. Sia tiba-tiba merasa nama ini sangat cocok dan menggugah. Ada 3 area di sumur dalam, kita sekarang berada di area pelarian, di mana, dengan teknik yang tepat dan kekuatan tertentu, seseorang dapat melarikan diri dari sumur dalam. Itulah sebabnya di sini sangat sunyi dan tidak ada apa-apa. Old Song menerangi sekelilingnya dengan senternya sembari berbicara. Yang bergerak maju adalah zona penyangga. Begitu Anda memasuki zona penyangga, polusi semakin parah, dan kecuali Anda memiliki wewenang khusus, Anda tidak dapat meninggalkan zona penyangga dan kembali ke area evakuasi. Zona penyangga juga merupakan area terluas, dan setelah itu adalah dasar sumur. Luban dan Sia tidak membutuhkan Lao Song untuk menjelaskan maksudnya. Di mana inti segel berada, di mana para dewa luar dan penguasa kuno terikat, sumber absolut dari polusi. Bahkan kita pun tak bisa pergi begitu kita memasuki dasar sumur. Jika kita tak sengaja jatuh ke dasar, pilihan terbaik adalah segera mengakhiri hidup kita dan memusnahkan jiwa kita sepenuhnya agar, setidaknya, kita tidak menderita siksaan yang terlalu kejam. Old Song berkata demikian dan terus berjalan maju. Saat tim terus melaju, suara ketukan itu terdengar semakin keras. Tak lama kemudian, sinar senter menyinari dinding yang lebih dalam lagi. Dindingnya tingginya tak terhingga, lebarnya tak terhingga, menyerap semua cahaya, mirip lembaran kabut hitam keruh. Ketuk, ketuk, ketuk. Frekuensi penghitung mendekati 1 per detik, yang menurut Old Song, berarti konsentrasi polusi telah mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Tepat di depan adalah zona penyangga. Pakaian pelindung kami dapat menahan polusi selama sekitar 30 menit. Ini bukan berarti Anda tidak akan terpengaruh oleh polusi apapun selama Anda mengenakan pakaian ini selama 30 menit, melainkan Anda dapat pulih dari polusi dalam waktu 30 menit. Setelah itu, setiap detik yang berlalu, kerusakannya akan semakin parah dan tak dapat dipulihkan. Song tua mengeluarkan tongkat yang sebelumnya telah membubarkan lumpur. Tongkat itu bergetar sedikit, beresonansi dengan kabut hitam di depan, menyebabkan kabut yang sebelumnya tidak berubah beriak hebat. Melanjutkan ke depan, penghalang berbentuk bola terbentuk di sekeliling Old Song, menghalangi kabut. Penghalangnya sangat luas, menyelimuti seluruh tim. Luban melirik ke depan. Tiba-tiba, gema bisikan memenuhi telinganya. Kebanyakan bisikan-bisikan itu diucapkan dalam bahasa yang tidak dimengerti Luban, sedikit yang dapat ia pahami menceritakan kisah-kisah yang paling gelap, paling aneh, dan paling berliku-liku. Di hamparan hitam pekat itu, sebuah wajah tiba-tiba muncul. Luban melihat wajah yang mirip Dudanping di masa mudanya, menggoda Luban dengan suara yang dalam. Di samping Dudanping, wajah-wajah banyak orang yang pernah dilihat Luban gugur dan mati di wilayah asing berangsur-angsur terwujud, suara mereka saling tumpang tindih dan memenuhi otak Luban. Dia melihat pada wajah-wajah itu pola-pola yang rumit dan indah menyebar, memanjang dari kehampaan hingga ke mata Luban. Di dalam matanya, pola-pola yang mempesona itu dengan cepat menguasai pupilnya dan mulai menyebar dengan cepat kemana-mana. Pola-pola dengan cepat menutupi wajah Luban, dan dia bisa merasakan wajahnya meleleh, disertai rasa gatal yang luar biasa. Hanya dengan melihat fenomena ini saja sudah cukup untuk menyebarkan polusi. Sia memutuskan untuk menutup matanya saja, menolak melihat atau mendengar apapun, untuk mencegah dirinya tercemar. Ini hanyalah tingkat polusi umum, mungkin sekitar konsentrasi metamorfosis, kata Old Song. Raksasa-raksasa seperti Old Song tidak terpengaruh oleh polusi, karena telah terpapar pada begitu banyak domain asing, mereka telah mengalami mutasi yang cukup, dan tingkat polusi ini tidak memengaruhi mereka. Jangan khawatir, sejauh ini mutasinya bisa disembuhkan, kata Old Song meyakinkan. Song tua menggoyangkan tongkat di tangannya, dan Luban segera merasakan pola-pola yang merayapinya mulai memudar, dan napasnya menjadi lancar kembali. Dan bisikan-bisikan di telinganya juga berkurang secara signifikan. Luban sekarang dapat melihat dengan jelas lingkungan sekitarnya. Tanah di zona penyangga itu tidak rata seolah-olah merupakan medan pulau, tetapi semuanya hitam, menyerupai batu tinta. Di langit, tampak matahari merah yang memancarkan cahaya redup yang menerangi seluruh ruang. Menatap langsung matahari itu membuat bisikan di telinga Luban semakin keras, dan selain itu, ada makhluk-makhluk mengerikan yang terbuat dari daging yang menggeliat melayang di langit seperti gurita, beberapa di dekat tanah, menggigiti beberapa pohon yang tersisa. Pohon-pohon itu juga terbuat dari anggota tubuh manusia dan hewan, kulitnya mengelupas menjadi daun,
tulangnya membentuk cabang, dan dagingnya menjadi buah, buah yang menyerupai kepala yang mengeluarkan tawa yang menakutkan, dengan setiap pasang mata meneteskan air mata, mencela ketidakadilan di dunia. Itu sumur yang dalam, kata Song Tua sambil menunjuk ke arah matahari merah. Luban melihat nanah merah menetes dari matahari, memadat di udara, meliuk, dan berubah menjadi ular raksasa. Tubuh ular itu, yang terbuat dari daging kuning kehijauan yang membusuk, segera menyadari keberadaan Luban dan yang lainnya, dan kepala-kepala di atas pohon bergoyang, semuanya menoleh ke arah mereka dalam sekejap. Plop! Gelombang darah merah membentuk gelombang besar, naik tiba-tiba dan menyerbu ke arah mereka. Dengan masuknya para raksasa, zona penyangga tampaknya mengalami perubahan signifikan. Bab 829. Ketidaktahuan adalah kebijaksanaan terbesar. Segala sesuatu tumbuh. Pohon-pohon raksasa yang tinggi menjulang menampakkan kepala-kepala manusia tanpa kulit yang menangis darah. Mulut mereka menganga, memperlihatkan tenggorokan yang cekung hingga ke leher, mengeluarkan suara rengekan bersama bisikan angin, seperti ratapan. Namun, kepala-kepala ini memiliki wajah yang menyeringai hingar-bingar, tawa bercampur tangisan, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung. Gelombang darah raksasa mengalir deras, membawa bau busuk-busuk yang menyengat, menyapu puncak-puncak pepohonan dan memunculkan kembali cahaya kemerahan pada wajah-wajah mereka yang telah kering. Ular raksasa di langit itu menuju ke lokasi Luban, meninggalkan lendir kental dan busuk di sekujur tubuhnya. Ia menunggangi gelombang darah, memperkuatnya, hingga gelombang itu menutupi matahari merah tua dan menyelimuti semua yang ada dalam pandangan Luban. Inilah gangguan yang kita bawa. Old Song tetap tenang, menarik senternya dan mengeluarkan alat berbentuk pistol dari ranselnya. Polusi cenderung menyebar ke area yang belum terkontaminasi. Dengan muncul di sini, kita berada di zona dengan konsentrasi polusi yang sangat rendah, dan polutan tersebut secara alami akan menyebar ke arah ini. Senjata itu tidak memiliki pelatuk, tidak ada moncong, tampaknya hanya sepotong logam perak berbentuk seperti senjata api. Sambil memegangnya, Song Tua mengangkat senjatanya ke arah gerombolan yang mendekat. Pada saat berikutnya, meskipun tidak ada tindakan menarik pelatuk, Luban merasa ia mendengar suara tembakan. Gelombang makhluk yang menyebar luas itu tiba-tiba memiliki lubang yang robek di dalamnya, seolah-olah terkoyak oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, menghilang ke dalam kehampaan. Gelombang monster yang datang terhenti, lubang menganga tidak mudah terisi, menyebabkan seluruh ruang bergetar sedikit. Namun, Song Tua tak menghentikan aksinya. Ia menembak lagi dan lagi, dengan beberapa tembakan tanpa suara, monster-monster yang berkumpul di seluruh zona penyangga hancur berkeping-keping, menjadi setenang dan sedamai surga. Dalam mitos, malaikat yang turun dapat meredakan peperangan dan bencana, tetapi kini tampaknya para malaikat yang datang ini mungkin harus mengenakan sirah bertenaga, menghunus pedang gergaji mesin, dan memanggul penyembur api untuk bertempur melawan iblis-iblis yang menakutkan dan ganas itu. Bersamaan dengan itu, raksasa-raksasa lain juga mulai bekerja, mengeluarkan dudukan dari ransel mereka dan menempatkan beberapa perangkat seperti kotak di atasnya. Alih-alih bersiap membersihkan medan perang, mereka tampak lebih seperti sedang melakukan apa yang tampak seperti pekerjaan survei. Kotak-kotak itu memancarkan cahaya, menyapu seluruh ruang termasuk matahari merah tua. Tak lama kemudian, kotak itu mengeluarkan bunyi bip, seolah-olah sedang mengumpulkan data. Konsentrasi polusi telah meningkat lagi, tampaknya kita perlu terus menekan inti polusi. Old Song melirik karakter-karakter yang tidak dapat dipahami yang berkedip-kedip di kotak itu dan segera mengambil kesimpulan. Berdebar, berdebar, berdebar. Penghitungnya mulai melonjakkan angka dengan liar, frekuensinya sudah melampaui 10 kali per detik. Konsentrasi polusi meningkat dengan cepat, kita punya waktu 900 detik hingga kita melampaui batas perlindungan. Salah satu raksasa membacakan data. Bersamaan dengan bunyi derak meja, Luban merasakan jantungnya berdebar kencang, merasakan perubahan dalam tubuhnya. Di bawah kulitnya, pembuluh darah seperti cacing membengkak, membawa nanah berwarna kuning tua, alih-alih darah, mengalir ke jantungnya, menyebabkan organ yang berdenyut itu layu. Ia dapat melihat, bahkan di ruang yang dibatasi oleh pilar-pilar hitam, bahwa kekosongan itu kini mulai dipenuhi spora-spora tak bernama dan menumbuhkan lapisan miselium jamur yang kental dan berwarna abu-abu. Sekadar disinai matahari merah sudah cukup untuk menimbulkan mutasi hingga tingkat yang dapat mengubah seseorang. Jika anggapan bahwa pengetahuan adalah polusi sudah cukup untuk menjungkirbalikkan pengetahuan umum orang biasa, maka di sini, segala sesuatu di dalam sumur dalam itu bersifat kontrakognitif. Saat kau menatap jurang, jurang itu menatap balik padamu. Demikian pula ketika engkau menyadari keberadaan dewa-dewa luar pun mengalihkan pandangan mereka kepadamu. Setiap upaya untuk memahami, untuk menganalisis keberadaan yang agung dan tak terlukiskan, akan mengundang bencana. Ketidaktahuan sesungguhnya adalah kebijaksanaan terbesar. Jangan khawatir,
datanya akan terkumpul dalam waktu sekitar 100 detik. Tunggu sebentar lagi, dan setelah aku mengeluarkanmu, kau bisa kembali ke wujud aslimu, asalkan kau masih bisa mempertahankan tekad sebagai manusia. Song tua berkata demikian. Ia fokus mengumpulkan data, sesekali meluangkan waktu untuk menghancurkan rintangan dengan tembakan, tidak menunjukkan kepedulian terhadap hidup atau mati Luban. Xia, tampaknya, telah menggunakan mantra untuk menyegel kognisinya seperti boneka yang berdiri di samping peralatan, bergerak kaku dari waktu ke waktu untuk mencegah diinjak oleh raksasa lainnya. Xia, yang bisa membaca buku-buku dewasa sendiri, jelas memiliki pemahamannya sendiri tentang cara melindungi diri dari polusi. Kendati demikian, tubuhnya telah mengalami perubahan tertentu, anggota tubuh di bawah armornya sedikit membengkak seolah-olah mengembang, tetapi itu hanya karena baja kokoh yang mencegah benda-benda di dalam tubuhnya keluar. Di lokasi yang dekat dengan sumber polusi, keberadaan saja dapat mendatangkan bencana bagi lingkungan sekitar. Saat ini, Luban harus bersyukur atas penglihatan sejatinya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika ia mencungkil matanya sendiri, penglihatan sejati tetap akan mengirimkan informasi polusi langsung ke otaknya, meskipun bukan berkah tersembunyi, melainkan bisa digambarkan seperti menambahkan bahan bakar ke api. Dia segera jatuh ke tanah, wujudnya hancur, mengendur menjadi genangan daging yang bergelembung. Dalam kondisi ini, kemampuan Luban untuk melawan polusi sebenarnya telah menguat pesat. Seperti halnya seseorang dengan bentuk tubuh normal mungkin perlu mengerahkan upaya dan waktu yang besar hanya untuk menurunkan berat badan 1 atau 2 kilogram, namun orang yang kelebihan berat badan dapat menurunkan beberapa kilogram hanya dengan melewatkan makan, karena tidak punya apa-apa lagi untuk diturunkan, berarti ia secara alami tidak takut pada polusi. Old Song melirik Luban, mendapati lelaki itu cukup menarik, dan beberapa ide eksperimental terlintas dalam benaknya. Tetapi ia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu, pemantauan data tetap menjadi hal yang paling penting. 100 detik berlalu, dan daerah penyangga ini mendidih bagai panci panas termegah, merah, putih, merah muda, hijau, dan kuning bergolak di atas dan bawah, seperti anggota tubuh manusia dan binatang yang berputar-putar di udara, membentuk kepala demi kepala monster yang mengerikan, yang kemudian dengan cepat hancur berkeping-keping oleh tembakan senjata Old Song. Dalam keadaan linglung, Luban merasa bahwa pistol di tangan Old Song memiliki beberapa jejak testamen di dalamnya. Cahaya matahari merah itu menyinari Luban, membuatnya merasa hangat, seolah-olah dia sedang pulang ke rumah. Dia merasa dirinya diangkat, seperti membawa sekantung teh susu bubuk dengan tambahan jeli kelapa. Saat ia berayun maju mundur, pikiran Luban pun melayang keluar sumur yang dalam. Ia memikirkan banyak hal, lalu tiba-tiba merasa ragu. Bukankah kita bertiga waktu masuk? Bab 830. Cahaya ultraviolet. Saat Luban mencapai sumur, dia telah menemukan pilar gelap di luar. Pilar hitam itu berdiri tak bergerak, tetapi tak seorang pun tahu teror di dalamnya yang dapat menghancurkan dunia. Luban dibawa kembali ke pantai dan diletakkan di atas kerikil, di mana air pasang akan datang secara berkala, menenggelamkan pakaian pelindungnya yang cacat. Apakah temanmu baik-baik saja? Song tua menunjuk gumpalan yang merupakan Luban dan bertanya pada Xia. Dia seharusnya baik-baik saja, jawab Xia. Xia melepas baju pelindung luarnya. Zirahnya sudah terdistorsi. Tentakel yang tumbuh dari dalam tubuhnya telah menembus zirah itu, mencoba memutar lehernya. Seorang raksasa mengambil alat seperti pemindai. Ujungnya memancarkan cahaya ungu pucat yang menyinari Xia, menyebabkan tentakelnya layu dan mati. Xia, tanpa malu, langsung menarik tentakel yang terkulai dan melemparkannya ke tanah. Benda ini tidak bisa digunakan terlalu lama, kecuali kau ingin berubah menjadi robot yang tidak punya perasaan dan hanya bisa mengulang-ulang sesuatu, kata raksasa itu sambil menjelaskan prinsip kerja alat itu dengan tidak jelas. Di domain asing, polusi tidak hilang atau surut dengan sendirinya. Metode yang digunakan di alam indah melibatkan penggunaan bentuk polusi yang lebih intens untuk menutupi polusi yang tidak diinginkan, seperti cahaya ungu ini, yang tampaknya menghilangkan polusi pada Xia, tetapi sebenarnya, ia hanya menggunakan polusi yang lebih kuat untuk mengusir polusi yang baru saja menempel. Di balik baju zirah Xia yang roboh, kau masih bisa melihat daging yang menggeliat, yang di bawah cahaya ungu, berubah kusam, seperti batu. Xia mengetuk area itu, cukup puas. Namun di matanya, tentakel kuning tua sudah menyebar, meliliti pupilnya, seakan-akan akan meledak dari bola matanya kapan saja. Bisik-bisik yang tiada henti juga mengusik kewarasan Xia di telinganya. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia sangat menyadari kondisi tubuhnya. Akibat efek jaringan sihir, tubuh Xia memiliki toleransi yang jauh lebih tinggi terhadap polusi daripada orang biasa, tetapi meskipun demikian, mutasi yang disebabkan oleh penurunan kewarasan sulit dihilangkan. Saat memasuki zona penyangga sumur, Xia merasakan efek erosifnya terhadap kewarasan jauh lebih kuat daripada misi-misi sebelumnya.
Sambil mengangkat tangannya, Xia menyadari jari-jarinya gemetar, sebuah fenomena yang tak terkendali akibat kerusakan otak. Seiring bertambahnya usia, kerusakan saraf, dan hilangnya kendali atas anggota tubuh, gejala-gejala tersebut juga muncul. Setidaknya aku masih bisa bergerak. Ia merasa beruntung erosi tersebut tidak memengaruhi sebagian besar fungsi tubuhnya. Ia masih bisa berlari, melompat, dan bertarung. Tentu saja, Xia memiliki beberapa teknik tersembunyi. Dari petualangannya sebelumnya di domain asing, ia memperoleh seni rahasia yang dapat mengubah sebagian besar tubuhnya menjadi boneka, mengganti tubuh yang tercemar dengan struktur mekanis, sehingga menghilangkan bagian-bagian yang bermutasi sambil mempertahankan wujud manusianya. Namun, seni rahasia ini tidak mampu memblokir polusi itu sendiri. Sekalipun ia mengganti anggota tubuhnya dengan boneka, anggota tubuhnya tetap saja tercemar. Polusi semacam ini bersifat konseptual, berdasarkan keberadaan itu sendiri. Alasan mempertahankan wujud manusia adalah karena jika seseorang beradaptasi dengan tubuh yang bermutasi dalam waktu lama, kewarasannya akan perlahan memudar, dan akhirnya kehilangan identifikasi dengan kemanusiaan, dan lebih cepat merosot menjadi monster. Bentuk manusia dapat dianggap semacam jangkar mental. Seperti Luban, meskipun ia dapat menghindari erosi parah akibat pencairan, dampaknya pada kewarasan tidak dapat dihapuskan. Raksasa itu menggantung Luban bersama baju pelindungnya, seperti menjemur pakaian di bawah sinar matahari yang pucat. Tak lama kemudian, Luban kembali ke wujud manusianya, keluar dari baju pelindung, seperti terlahir kembali. Situasi datanya seperti yang dihitung sebelumnya, kata Song Tua saat melihat Luban dan Xia. Masa depan dunia tidak lagi cukup untuk membayar biaya penutupan polusi ini. Jika kita terus melakukannya, kita semua akan memberikan dunia ini sebuah pemakaman, katanya. Tubuh Old Song juga memiliki beberapa mutasi, tetapi mutasi tersebut ditekan setelah terpapar cahaya ungu. Aku punya usul, kata Luban saat ini, tidak putus asa dengan kesimpulan Song Tua, melainkan tampak bersemangat untuk mencoba. Kita masih punya satu teman yang mungkin bisa membalikkan hasil saat ini. Mendengar perkataan Luban, raut wajah Xia tiba-tiba menjadi muram, kebingungan tampak di matanya, namun dia segera pulih. Awalnya kami memasuki jangkar waktu ini dengan 3 orang. Luban melanjutkan. Tidak mungkin, aku tidak melihat orang kecil lain di sekitar sini. Namun Luban tidak meneruskan penjelasannya kepada Song Tua. Ia malah berjalan ke arah perairan dangkal di tengah laut, mengarungi air hingga setinggi paha, lalu berteriak. Keluarlah, aku akan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Suaranya hanyut di lautan bersama ombak, namun tidak mendapat respons. Sepertinya dia harus disuap dengan makanan. Memikirkan hal ini, Luban bersiap untuk kembali dan menggunakan batu dan kayu untuk membuat makan malam yang lezat dan mewah, ketika seorang gadis muda muncul di depannya. Gadis itu mengenakan jubah putih dan hakama merah, kaos kaki tabi putihnya menekan erat kulitnya di atas pasir basah. Kamu baru saja mencoba menipuku dengan batu, bukan? Bao-bao menyipitkan matanya, menatap Luban seperti seekor kucing yang mengamati bola yang bisa menggelinding. Kamu baru saja kemana? Luban bertanya. Senyum nakal dan penuh kemenangan tersungging di wajah Bao-bao. Luban mendesak lebih jauh. Anjing laut. Mungkin cuma kamu yang ngira itu anjing laut. Bao-bao membungkuk, ujung hakamanya basah karena laut, dan dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kerang dari pasir. Bagi makhluk seperti kita, anjing laut manusia hanyalah angan-angan belaka, seperti berbaring kelelahan setelah bekerja. Bahkan jika seekor burung berkicau di luar jendela, ia tak akan membuatmu bangun untuk mengusirnya. Tapi jika alarmmu berbunyi, kau tak punya pilihan selain bangun. Anjing laut manusia hanyalah kicauan-kicauan itu, yang terasa, tetapi tak penting. Kapan harus bangun, kapan harus tidur, kapan harus menciptakan, kapan harus menghancurkan, semuanya hanyalah pikiran-pikiran aneh bagi mereka. Aku tidak peduli dengan ini, apakah kamu punya cara untuk membuatnya tetap tidur? Luban tidak berdiskusi dengan Bao-bao apakah manusia benar-benar dapat menyegel dewa luar, sebaliknya berfokus pada situasi saat ini. Ada caranya. Ada satu. Hubunganku dengannya tidak terlalu baik, dan aku datang ke sini karena senang melihat keadaannya saat ini, tapi kenapa aku harus membantumu? Sudut mulut Bao-bao melengkung ke atas. Apa yang akan saya dapatkan dari ini? Dia menanyai Luban. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.